udah hadir. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di TFH di minggu keempat ya, ini kalau nggak salah, ketiga atau keempat, tanggal 22 Desember, hari Selasa. Masih bersama Mas Tio, ya. Dan narasumber kita, Mas Andika Laksmana, ya, dari Sleman. Selamat malam, Mas Andika. Malam, Mas Andika. Halo, selamat malam. Mas Bobi, Mas Tio. Kedengeran? Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran tapi gambarnya aku nggak lihat. Kedengeran. Geser, Gambarnya Mas. nggak ada ya? Geser, Mas. Oh, geser. Kok dia nggak masuk ke utama aja, Mas? Hah? Udah nih, aku udah spotlight. Oh, nggak, di sini nggak ada ya? Ada, udah aku spotlight kok. Malah gambarku sendiri. Oh, digeser dong, swipe. Swipe, Mas. Udah. Swipe ke kiri. Swipe malah rame-rame. Oh, ini. Nah. Nah, udah kelihatan ganteng ya, Mas. Ayo, Mas, semoga Mas. Ini oke, aku perkenalan dulu. Oke, malam ini salah satu guest kita ialah Mas Andika Laksmana nih. Aku udah japri sama dia dan ceritanya sungguh inspiratif. Aku rasa ini wah, mudah-mudahan malam ini kita bisa mendengar pengalaman inspiratif beliau, KF, dan mudah-mudahan katanya sudah ngasih slide ya ke Mas Budi ya. Sudah. Nanti boleh dilihat foto depo-deponya, perubahannya. Nanti mudah-mudahan nih menginspirasi nih, salah satu nakes yang sangat menginspirasi nih, perubahannya, niatnya, semangatnya patut dicontoh. Kalau nakes bisa kayak gini, masa yang awam nggak bisa ngikutin? Nah, coba nih dengerin ceritanya Mas Andika. Monggo Mas Andika. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum muncul ya, Mas? Sudah? Udah muncul. Ya, ini slide-nya saya bikin judulnya menuju healthy lifestyle 4.8. Jadi kalau milenial kan bilangnya 4.0, saya bikinnya 4.8 biar biar aneh aja, suka-suka saya. Ya kan? Ya betul juga sih, gak ada yang larang. Maksudnya kan kalau apa namanya, kalau sehari-hari saya itu seringnya berpikir anti mainstream, Mas. Nah, ini biar lain dari yang lain 4.0, saya tak 4.8 aja. Yes. Jadi ini sebenarnya cover ini cover yang saya pakai, yang saya ceritakan waktu ya sama teman-teman itu loh, Mas Tio. Ya, waktu ngobrol sama teman-teman tentang yang pengalaman saya lah, yang saya ceritakan di WA. Next, Mas Bobi. Nah, mungkin perkenalan dulu. Saya Dr. Andika Laksmana Kurniadi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, usia 34 tahun, domisilinya di Sleman, Jogja. Riwayat sekolahnya dokter umum, saya FKUGM, angkatan 2004 selesai 2009, kemudian spesialisasi di FK Undip 2012 sampai 2017. Saat ini utamanya saya kerja di Rumah Sakit Akademik UGM dan praktek di swastanya Rumah Sakit Condong Catur sama Bethesda Lembuyang Wangi. Next, Mas Budi. Nah, ini mungkin harus disensor nih ketiaknya. Mungkin dulu saya masih banci tampil sebenarnya. Sekarang ya nggak tahu. Kalau riwayat kesehatannya dari SD ya, saya sampai sekarang ya pasti berat badan atau BMI di atas rata-rata teman-teman. Anggap aja obesitas. Kemudian tahun 2011 saya sekolah spesialis tapi nggak diterima. Ada jeda tahunnya itu kemana? Tadi aku sempat bingung, 2010 kok langsung lompat 2012. Ya. Tadi aku bingung. Jadi 2011 saya nggak boleh diterima sekolah, salah satunya alasan kesehatan. Kemudian 2012 memperbaiki kesehatan, ya diet sama olahraga, pakai produk yang populer lah. Kemudian turun sampai sekitar 28 kilo. Nah, ini before after-nya waktu itu masih rajin nge-gym, terus ke lapangan atletik, jalan, muter, sampai ya akhirnya yaitu turun 28 kilo. Next, Mas Bobi.
Kemudian lanjut riwayat berikutnya 2012 sampai 2015 itu masih hampir mirip-mirip lah, tapi 2015 itu berat badan saya melonjak, sudah nggak diet, nggak olahraga lagi, makannya karbohidratnya banyak, bisa sekali makan itu 3 porsi, ya misalnya mie ayam 1 mangkok, nasi goreng 1 mangkok, nasi pecel 1 porsi itu bisa habis, jadi satu kali makan bisa seperti itu. Dan tahun 2015 itu kan saya waktu sekolah, ya 1 kali makan bisa 3 porsi, Mas. Pasti punya terus 2015 ya waktu itu kan saya stase luar kota, itu galau berat. Tapi galau beratnya ini bukan karena apa namanya diputusin cewek atau mungkin nggak punya uang, nggak. Galonya itu akademis atau ilmiah. Jadi saya tuh mikir, ini saya bisa selesai sekolah nggak sih? Tugas-tugasnya bisa selesai nggak sih? Makanya gitu. Malah galonya tuh kayak gitulah. Larinya tuh ke makanan yang tadi, yang banyak banget itu. Terus jadi galaunya itu jadi mau ngerjain hobi itu males. Maksudnya biasanya saya suka baca komik, nggak bisa menonton kartun, itu nggak mau. Nonton film juga nggak ada semangat lah. Terus tanya ke temen, waktu itu dia PPDS psikiatri, dia bilang, oh itu gangguan mood aja. Nah, selain galau, ada GERD, faringitis, sinusitis, itu hampir setiap bulan pasti ada itu. Nah, ini sifatnya karena LPR atau GERD, laringofaringeal reflux, jadi asam lambungnya naik, radang ke faring sama sinus. Nah, di 2016 akhirnya sampai opnam, pusing berputar, gerak sedikit langsung oleng, tekanan darahnya sampai 190-120. Hipertensi emergensi, napas itu berat tapi tidak sampai stroke. Dan menurut dokter sarafnya tidak ada tanda-tanda pengentalan darah. Akhirnya saya harus diwajibkan untuk rutin konsumsi minum obat antihipertensi, kadang-kadang ditambah statin sama allopurinol. Next, Mas. Nah, kemudian gara-gara sakit itu tugas saya makin nggak bisa kerja, marah-marah lah gampangannya gitu. Nah itu malah saya makin jiper, makin nggak berani ketemu gampangannya gitu. Ya makanya mungkin ini yang dibilang Mas Tio beruang di alam liar gampangannya itu. Saya mesti lari gampangannya gitu. 2017 saya disidang sama dosen-dosen, akhirnya disuruh konsul ke psikiater. Dari psikiater bilangnya terdiagnosis depresi berat dan anxiety atau social phobia. Jadi kalau biasanya saya pasang status tentang maaf kalau pencinta anjing, ya ini saya nulisnya anjing hitam, itu pasti saya lagi kumat gampangannya gitu. Nah, disuruh menggunakan pakai obat antidepresi dan anti ansietas. Nah, dan di tahun yang sama pula ada teman yang menyarankan untuk nonton channel YouTube-nya Eric Berne. Dan itu disitulah saya pertama kali kenal dengan istilah intermittent fasting dan healthy keto diet. Kalau intermittent fasting sebenarnya sudah pernah dengar, tapi kalau yang digabungkan dengan healthy keto diet baru di channelnya Eric Berne. Tapi nggak saya lakuin. Jadi saya cuma ngambil yang ya gampangnya yang saya mau gampangannya gitu. Hanya untuk exercise intensitas rendah sampai sedang, kemudian puasa sunnah dan konsumsi cuka apel dan makan selada. Di situ saya selalu ngistilahinnya rumput-rumputan. Nah, setelah itu saya ya kondisinya membaik. Nah, itu sebenarnya sudah saya pernah tulis itu di blog saya, ini linknya kalau berkenan mau baca. Monggo. Ya. Next, Mas. Nah, akhirnya 2017 saya akhirnya
lulus dari spesialis ya sudah nggak ya masih sama lah intinya, masih exercise, masih puasa sunnah kadang-kadang, kemudian makan rumput-rumputan. Nah di 2018 sampai 2019 itu udah buyar semuanya, udah mulai nggak care sama tubuh, lupa nggak puasa sama sekali, kembali makan high carb yang sama seperti sebelumnya yang sampai 3 porsi itu, terus hanya pokoknya hidupnya cuma kerja. Tapi selama tahun itu saya masih suka browsing tentang manfaat fasting dan bagaimana cara memperbaiki kondisi kesehatan. Di situ saya ikut kayak kegiatannya itu functional medicine, lifestyle medicine, sama culinary medicine. Beberapa referensi dari Jason Fung, Nico Landenio, dan lain-lain. Tapi waktu itu ya masih belum sadar. Nah, kemudian sekitar akhir November atau awal Desember saya lupa. Di situ saya tuh selfie. Baru situ sadar loh, kok mukaku kayak gini. Ini kok nggak beres ini sebenarnya. Jadi mukanya itu kusem, jerawatan, ada jelek banget lah mukanya, nggak seperti muka saya waktu tahun 2012. Nah tiba-tiba kok harus mulai hidup sehat lagi nih. Nah waktu itu kan sudah ada kabar-kabar juga tuh yang awal-awal COVID, kalau di Tiongkok itu ada penyakit pneumonia misterius. Nah, kemudian di Januari sampai Maret 2020 ya sudah saya belajar kembali secara otodidak dari buku yang saya punya, dari jurnal-jurnal, kemudian dari YouTube, terutama YouTube-nya Eric Berg. Nah, saya tuh lupa, kayaknya di Januari-Maret itu saya tuh join grup KF di Facebook, tapi ya itu tadi cuman selewat nggak, ya dibaca terus ya sudah, gampangannya gitu. Dan tiba-tiba kan di bulan April itu pandemi, ya akhir Maret kan dinyatakan Indonesia pandemi. Nah, sudah langsung memutusin April mulai ganti lifestyle, tapi waktu itu belum dengan falsafah KF ya, masih ya intinya intermittent fasting dan low carbs atau healthy keto. Next, Mas. Nah, ini saya posting juga sih sebenarnya di Instagram saya. Jadi ini foto yang membuat saya sadar kalau loh ini kondisinya sudah nggak beres ini, gampangannya gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi, saya kecapean berat, selalu kehabisan energi di akhir hari, kayaknya tubuh jadi bengkak, depresi atau anjing hitamnya itu muncul, kecemasannya muncul, palpitasi, denyut jantungnya nggak jelas, GERD, sama ya gangguan pencernaan juga, dan masih banyak lah gampangannya gitu. Dan akhirnya di bulan Mei, mungkin kayaknya habis Lebaran kayaknya, ini saya foto ulang, ternyata kok perubahannya kelihatan, dan waktu itu saya pengen buktiin lagi sebenarnya 2 bulan lagi kalau saya gini gimana, kalau memang lebih bagus akan saya kasih tahu ke teman-teman, gampangannya ceritanya waktu itu. Nah, tapi waktu posting gambar ini tiba-tiba teman-teman itu udah pada japri, caranya gimana? Saya sebenarnya ragu mau ngasih tahu, tapi ya sudah, saya bikin acara Zoom-Zooman. Next, Mas. Nah, pengennya kan di 2 bulan mau gini lagi, tapi ternyata tiba-tiba iman itu mulai goyang. Gara-gara nonton film dokumenter di Netflix, ya mestinya terkenal juga yang tentang plant-based diet. Saya penasaran, kok malah akhirnya dicoba, terus sekitar ya 2 bulanan lah nyoba, tapi kok tiba-tiba rasanya kok nggak beres lagi nih, tiba-tiba gejala yang black dog atau anxiety-nya muncul lagi, ternyata kebablasan, karena bilangnya plant based, ya nasi tambah bakwan tambah kerupuk itu kan juga plant based, ya mesti kebablasan.
Nah, hasilnya saya naik berat badan ya sekitar 6 kiloan, kemudian karena saya merasa nggak nyaman, tiba-tiba saya cek lab lah namanya itu. Wah, ternyata gula darahnya cepat lebih dari 100. Kemudian triglyceridnya 204. Ternyata vitamin D-nya juga 12,6, ini defisiensi. Ya, SGPT-nya juga mengalami kenaikan dan HDL-nya rendah. Kan kalau di rasio triglycerid dibanding HDL itu kan hampir mendekati 10. Iya, betul. Nah, next, Mas. Nah, kemudian saya harus balik lagi ke balik lagi ke yang kemarin nih. Tapi kalau mau ulang lagi tuh rasanya kok bosen, jengah, mau baca-baca lagi itu kok males gampangnya itu. Tapi ya mungkin karena bahasa Inggris ya. Saya itu kalau bahasa Inggris itu kadang kalau membaca harus 3 kali baru mudeng gampangnya gitu. Sampai akhirnya ya itu saya ingat ikut grup Facebook yang KF itu, tak ikutin tuh protokolnya, terus pengalaman teman-teman yang lain misalnya before afternya. Sampai kan waktu itu kan di tengah-tengah tahun itu kan ada acaranya Dokter Piprim ya. Dokter Piprim yang Dokter Piprim aja, belum sama Dokter Kobal. Itu saya ikut. Nah, ternyata lebih paham lagi. Terus akhirnya yang acara yang Dokter Kobal dan Dokter Piprim saya ikuti semua waktu itu. Baik yang dengan Dokter Iskandar, Pak ya, Dokter Iskandar sama yang di ID Jakarta, Pak ya. Nah, itu ikut. Terus ngikutin TFH dan SFH, tapi enggak kadang ikut langsung, tapi seringnya lihat dari YouTube-nya Mas Bobi. Nah, akhirnya saya minta tolong Mas Bobi untuk dimasukkan ke grup WA Metabolic Conditioning. Nah, di situ saya ikut belajar ya, teori-teorinya dan lain-lain. Termasuk masih nonton video-videonya Mas Bobi yang lama, yang tahun 2018, 2019 itu saya masih nonton yang tentang teori-teori kolesterol atau mungkin yang lain. Sudah Oktober 2020 ya sudah saya putuskan harus mulai nih protokolnya yang pakai protokolnya balance lifestyle-nya KF. Nah, ini insya Allah sampai sekarang. Nah, ya kira-kira perbedaannya ini dari 2019 akhir 135, kemudian ini awal Desember kalau nggak salah. Nah, penjelasannya ini ternyata dibandingkan dengan yang hanya waktu itu awal-awal intermittent fasting dan healthy keto dengan ikut falsafahnya KF kan, kalau yang dulu itu kan tidak ada, nggak dijelaskan dengan detail untuk induksinya, konsolidasinya, maintenance-nya ya. Nah, di KF kan dijelaskan, maksudnya urut-urutannya kan jelas, harus GDP-nya ditargetkan di bawah 80 dan lain-lain. Nah, yang sebelumnya kan enggak, cuman caranya gini, tapi mau sampai kapannya belum jelasnya. Kalau di KF kan protokolnya kelihatan namanya gitu, walau secara umum. Nah, itu sempat saya posting juga di Facebook, ya walaupun ya mohon maaf kalau masih PSK, rias ratusan kilo, tapi paling enggak improve-nya itu lebih bagus gampangnya itu loh, mukanya benar-benar cepat untuk nggak kusemnya, ya memang kalau menyamai artis Korea ya nggak mungkin lah. Kemudian yang jelas itu staminanya itu luar. Saya tuh kalau dulu tahun 2018-2019 kalau praktek itu saya nyebelin banget, maksudnya pasien itu paling cuma tak ya nanti terapi, paling cuma digituin tok pasien-pasien itu. Tapi setelah melakukan ini, saya tuh bisa mengedukasi pasien itu bisa lebih panjang, lebih banyak, lebih lama, lebih jelas, dan pasien kayak lebih mantap gampangannya gitu. Karena staminanya ada, buat ngomong jadi lebih gampang. Nah, faringitis atau sinusitis yang biasanya tiap bulan ada, sampai hampir setahun ini tuh nggak ada. Benar-benar nggak ada. Dan kemudian benar-benar lepas aneka macam obat yang biasanya rutin dipakai, kayak antihipertensi, antidepresi, antidispepsia,
Jadi kalau ingat itu tensi saya tahun 2018-2019 itu sekitar kalau pulang praktek itu mesti sekitar 160 per 100. Tapi sekarang tanpa obat bisa ya di antara 120, 130 lah. Untuk sistolnya, bawahnya bisa 70, 80. Heart rate-nya juga dulu tuh bisa rata-rata kalau saya hitung bisa 110 kali per menit resting heart rate. Kemudian di sekarang resting heart rate-nya bisa rata-ratanya untuk heart rate atau pulse rate-nya. Ya memang kalau gangguan minor-minor yang sedikit itu masih ada. Kayak saya masih gampang keringat dingin, tapi itu sudah sangat jarang banget. Kadang masih ke belakang masih susah, tapi itu juga sudah jarang banget. Biasanya karena kurang tidur. Kalau kurang tidur itu pasti saya BAB-nya agak bukan susah ya, bisa keluar, tapi ada rasa yang nggak tuntas. Nah, akhirnya ya sudah karena sudah mantap seperti ini, ya sudah berarti saya kan nyoba harus bisa terus gampangannya pakai falsafah KF gampangannya gitu dengan ya penjelasan Mas Tio di grup WA dan lain-lain gitu. Ya alhamdulillahnya dari pandemi saya disuruh banyak belajar. Pandemi itu mungkin boleh susah, tapi ya kalau ada manfaatnya bisa diambil. Jadi kalau saya itu mau selalu ngomong pandemi petunjuk, ya doanya ya semoga dunia segera pulih kembali. Next, Mas. Nah ini kalau pernah cek labnya waktu itu, ini yang waktu tadi yang dijelaskan itu sekitar bulan September. Ini kemudian 2 bulan berikutnya saya iseng cek lagi, yang namanya darah puasanya sekitar 89, HDL-nya walaupun baru naik 2 poin ya nggak apa-apa lah, tapi paling tidak triglyceride bisa turun lumayan jauh ya Mas, ini ya 131. Nanti sampai di bawah 100 nanti. Ya ini kan baru 2 bulan ya Mas ya, soalnya. 3 bulan total adaptasinya, harusnya turun di bawah 100. Ya makanya mungkin akhir bulan ini saya baru cek lagi. Next Mas. Nah untuk respon dari keluarga dan teman-teman sebenarnya variatif, tapi lebih banyak yang mendukung walaupun sambil nyinyir dalam tanda kutip. Ya nyinyirnya itu yo intinya ya namanya gitu. Nah terus saya berusaha influence ke ibu. Ya ibu saat ini sudah berusaha ber-KF, mulai ikut-ikutan nonton TFH SFH lewat YouTube karena ibu itu punya GERD, insomnia, anxiety, hipertensi. Kemudian bapak ini harus stop nasi dan beberapa karbo olahan aja. Nah ini kalau kondisi kesehatannya pos CABG sama GERD sama kakak perempuan itu sebenarnya sempat ikut IF dan low carb tapi berhenti karena kayaknya takut karena katanya nggak bisa menstruasi gampangannya itu. Terus sekarang mulai saya pengaruhi lagi. Nah ini kondisi kakak itu autoimun dengan sindrom Sjogren. Yang kakak laki-laki itu nggak tahu ini mau ikut apa enggak, tapi dengan kondisi kesehatan yang diabetes dan pemakaian insulin. Untuk ponakan sudah mulai mengurangi nasi dan karbo, dia kondisinya autis dan ADHD, perbaikannya sudah ada perbaikan, jadi dia lebih bisa diajak komunikasi. Cuman kalau obsesif kompulsifnya masih terlalu kuat. Tapi ada perbaikannya. Next, Mas. Nah, ini kan kemarin kan saya sempat acara Zoom-Zooman iseng. Ternyata ada yang ngambil manfaatnya juga. Saya
Jadi kayak nggak sendirian lah namanya gitu. Ini tapi memang belum full KF, jadi hanya sekedar memanfaatkan intermittent fasting dan low carb-nya aja. Nah ini kebetulan semuanya nakes, jadi teman-teman spesialis juga kayak medik. Ini katanya sudah turun banyak. Biasanya itu keluhannya itu apa ya? Kelelahan juga kayaknya kalau tidak salah, saya lupa. Nah untuk yang bawah ini yang sebelah kiri ini dia asma dan rinitis. Asmanya sudah benar-benar improve banget, katanya nggak sering serangan. Untuk bersin-bersinnya sudah hilang, tapi memang tiap pagi kadang masih pilek tapi ringan banget. Kemudian ini dia yang tengah ini laki-laki, dia fatty liver, buncit banget perutnya, sekarang sudah kempes. Kalau yang ini sebenarnya nggak ada masalah berat badan, tapi dia itu mudah sekali, istilahnya dia breakout. Jadi makan apa itu langsung jerawatan. Kemudian dia konsumsi obat mah setiap bulan atau setiap minggu ya. Tapi katanya sudah 9 bulan nggak minum lagi. Begitu. Next, Mas. Nah, untuk penutup, ya ini saya mau ngucapin banyak terima kasih pada Mas Tio, Mas Bobi, dan teman-teman di komunitas KF, karena sebenarnya saya itu kayaknya butuh teman sebenarnya. Kan dari awal saya otodidak, terus belajar sendiri, terus nggak pernah ngomong sama teman-teman yang, nggak pernah nonton teman yang, ya saya itu jarang ngobrol lah gampangannya itu. Karena sosial fobianya mungkin, saya kan pernah kena sosial fobia, jadi kalau mau ngobrol itu kok kayak sungkan gitu loh. Jadi memang butuh teman, butuh komunitas biar iman itu nggak goyang lagi gampangannya gitu. Terus dengan adanya grup Facebook, ada grupnya Telegram, WA, TFH, TSFH, kayak nggak aneh gampangannya, tidak sendirian gampangannya gitu. Nah, untuk mungkin pencapaian saya belum ideal, tapi ya berusaha lah, semangat, istiqomah, kemudian biar sehat dan pengennya sih bisa bermanfaat untuk yang lain. Itu semangat yang bagus. Oke, mungkin sementara itu dulu ya, Mas Tio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Inspiratif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren kan? Nakes saja bisa menginspirasi sampai kayak gitu loh. Ayo dong yang awam jangan kalah. Nah ini ya, memang inilah pentingnya ilmu. Ya alhamdulillah udah masuk grup WA Metabolic Conditioning. Jadi mungkin lebih sering MC Kuadrat juga ya dengerin aku di grup. Saya malah seneng, Mas. Oh, seneng ya? Malah tambah seneng. Saya malah seneng, soalnya gimana ya? Kalau belajar sendiri tuh kok berat banget gampangannya gitu. Apalagi aku dulu semua belajar sendiri. Aku aja baru cerita ilmuku ke orang itu awal 2016 dengan adanya seminar. Itu pun masih orang banyak yang stres karena dulu 2016-2017 aku sangat alien. Makanya kalau ilmu-ilmu yang belum aku keluarin itu kadang-kadang aku nembaknya tuh selalu di grup dulu, di grup Metabolic Conditioning supaya nanti kalau udah aku bisa bawa ke mana? TFH kayak gini kan udah ranah awam. Kalau Mas denger yang tadi pagi itu aku ngomong mengenai allostatic load, Mas mungkin masih agak mumet ya? Yang tadi pagi itu saya nggak terlalu baca sih, nggak terlalu baca karena ada acara, jadi cuman baru selewat. Soalnya saya gini loh Mas, kalau Mas Tio itu udah ngechat panjang gitu, saya itu bacanya harus ngejar lagi dari awal biar nyambung. Dan itu bacanya nggak cuma sekali, tapi nggak apa-apa. Saya memang karena saya memang tipe yang memang harus ngulang-ulang. Tipenya cermat ini Mas. Itu akhirnya kalau udah aku keluarin isi kepalaku di grup. Nah tadi kayak malam ini aku tiba-tiba kayak dapat ide nyederhanain pakai sistem timbangan yang disebut allostatic load.
Kalau tadi di grup kan aku kan memberikan gambar diagram, contohnya kalau flu dari kondisi homeostasis, heat, keseimbangan energi, maksudnya keseimbangan panas tubuh, kondisi tubuh kita kondisi normal nih misalnya 35-36, begitu flu kita ada kenaikan demam itu suatu load allostatic dan sistem stres kita juga berusaha menurunkan kembali ke situ. Mungkin itu agak rumit karena itu kan aku lebih ke arah saintifik kan, maksudnya secara sains, secara melihat allostatic begini, jurnalnya ini, teknikalnya begini. Tapi kan itu kan nggak bisa aku bawa ke ranah awam kayak sekarang. Nah kalau sekarang ini kalau udah aku keluarin, aku lihat nakes-nakes ngerti nggak nih, para dokter ngerti nggak nih. Misalnya masih sulit, aku cari ngakal-ngakalin. Nah nanti kalau aku udah keluarin kayak gitu, pas ada TFH, aku iseng keluarin lagi ngetes. Udah dipahamin nggak? Makanya tadi aku nanya di chat room tadi pada bilang alhamdulillah pada banyak yang ngerti. Tapi pertama kali aku keluarin memang nggak semudah yang langsung ditangkap kayak gitu. Tapi yang aku ceritain tadi pagi di grup itu juga nyambung semua kan ke gejala Mas. Mas jadi nggak? Iya, jadi nggak. Kenapa Mas dulu bisa ada depresi, bisa ada anxiety, bisa berhubungan dengan GERD Mas. Ya. Cuman ini jadi Mas itu mengalami adrenal exhaustion. Ya. Ciri-ciri Mas itu dulu mungkin ya, Mas. sering betul. adrenal fatigue. Nah, itu Mas itu dulu sering mengalami yang disebut namanya kaki dingin, sering pipis, atau sering kadang-kadang bangun dari duduk mungkin kayak ngeliang, betul nggak? Ya, yang bangun ngeliang itu ya. Dari duduk. Ya, itu karena Mas tuh sistem stresnya itu kurang cepat keep up untuk kebutuhan energi saat dari posisi duduk ke berdiri. Itu udah salah satu contohnya. Karena itu menggunakan sistem stres. Nah, kalau Mas mengalami adrenal fatigue atau aku bilangnya namanya kalau di kondisi orang yang olahraga disebutnya overtraining syndrome. Nah, ini Mas mungkin dulunya andalan utamanya ialah langsung masukin gula mungkin. Iya dong, kan makannya kan sampai yang banyak banget itu. Jadi habis itu baru Mas feeling better kan? Ya, jadi memang ya saya itu craving-nya itu luar biasa. Kalau dulu saya menyebutnya itu binge eating. Jadi kalau atau stress eating. Ya jadi kalau belum jadi saya posisi udah makan. Tapi kalau tiba-tiba celing keinget apa kalau belum makan ya diburu terus, dicari terus. Sampai dimakan namanya gitu. Nah, Mas pernah mengalami nggak? Jadi kalau aku pernah share circadian cortisol, Mas Budi megang gambarnya nggak, Mas? Kalau bisa taruh di share screen. Bentar. Yang kortisol. Ya, sebentar ya. Sambil cerita aja, Mas. Apanya ada. Oke, aku mau nunjukin. Mas pernah nggak ngalamin gejala seperti kayak antara jam 3 sore Mas kayak merasa mulai nggak enak badannya, kayak udah mulai dingin atau gampang gemeter, lemes. Kayak pokoknya sore-sore deh, arah ke sore hari, akhir hari. Nah, itu tuh mulai jam 3 ke atas Mas sudah mulai rasa ada aja gejala muncul, entah itu jadi anxiety-nya meningkat atau apa, berasa apa, kaki dingin atau keringetan atau mahnya kambuh. Itu Mas. Dulu saya mikirnya karena mau praktek sore sih sebenarnya, Mas. Jadi mikirnya perasaannya nggak enak ya apa mau praktek sore. Enggak. Jadi dan Mas kalau bangun pagi pun juga sama. Mas ngerasa nggak bangun pagi detak jantungnya lebih tinggi tadi sampai 100 itu pagi-pagi? Kalau detak jantungnya mungkin lupa ya saya Mas ya. Tapi rasanya tuh bangun pagi nggak enak aja rasanya. Betul. Bisa kadang-kadang dingin juga, pagi-pagi bangun dingin, terus kayak ada kayak orang habis dipukulin kremek-kremek badannya. Ya, betul. Betul nggak pagi-pagi? Betul, tapi nanti tapi pas Mas udah mulai naik sampai ke arah jam 9 pagi itu udah mulai entengan, enakan. Ya. Betul. Ya udah, berarti benar diagnosanya udah tegak sekarang. Diagnosa Mas ialah adrenal exhaustion atau adrenal fatigue atau dibilangnya adrenal insufficiency.
Jadi sistem stres Mas itu udah benar-benar kelelahan. Dan Mas bisa aja sering mengalami hipoglikemia. Jadi Mas sering mengalami kayak gula darah drop, tapi Mas langsung ngelieng gitu loh. Ya, Jadi gelingan itu ya kayak Mas tiba-tiba ya, terus Mas mungkin juga mulai merasakan kayak gejala aritmia di jantung. Ya, palpitasi Mas. Palpitasi, bener nggak? Ya deg gitu. Ya, itu terutama kalau sore juga itu. Atau kadang-kadang menjelang mau ke siang dari pagi itu. Mungkin nggak merhatiin, tapi kayaknya tiap sepanjang hari sih. Oh, kalau palpitasi sepanjang hari. Nah, oke. Nah, jadi gejala takikardi atau itu makanya Mas mungkin pakai obat. Aku tadi nggak tadi Mas bilang pakai obat jantung apa enggak? Obat jantung enggak. Ya. Sempat pakai tapi kayaknya cuma sebentar aja. Nah, itu dia. Itu yang disebut namanya sistem stres yang sudah keletihan seperti itu. Karena apa? Mungkin Mas keletihannya bukan karena Mas banyak olahraga, atau Mas keletihannya bukan karena banyak puasa, nggak makan, bukan. Tapi Mas stresnya dari sini. Awalnya dari pikiran. Ya. Karena pikiran itu pun juga menggunakan sistem stres yang sama. Jadi gini, yang aku bilang. Tadi kan aku kasih analogi kan, ini ada demand, ini ada supply. Nah, ini homeostasis. Stres yang Mas kasih ke kepala, kalau kita puasa, kita membuat sistem stres bekerja. Kenapa? Karena kita menimbulkan suatu kondisi di mana supply-nya berkurang. Jadi kita berusaha memenuhi gap ini. Nah, kalau kita puasa atau mengurangi makan membentuk gap ini, kalau kita ketosis, kita jadi lebih ringan. Artinya cuma segini yang digunakan. Sehingga mengembalikan homeostasis itu mudah. Artinya Mas punya stres resistan yang sangat kuat, sehingga mudah banget untuk kembalikan. Kalau udah ketosis, untuk Mas kembali menjadi homeostasis, itu sangat mudah. Tapi, tadi kan aku bilang, olahraga itu memberikan demand lebih. Karena aktivitas motorik Mas. Lokomotor Mas diaktifkan lebih intens, sehingga Mas menciptakan sendiri demand energi yang lebih dari homeostasis. Sehingga gap yang diperlukan untuk supply yang tanpa makanan, kondisi puasa misalnya, ini berusaha dengan sistem stres juga. Kalau Mas di sini langsung makan gula, ya nggak berasa. Karena cepat balik, karena tidak perlu menunggu sistem stres ngangkat, ini udah ngisi, bakal mungkin lebih karena tadi ada 3 porsi ya. Nah, 3 porsi tadi itu kelebihannya juga dikembalikan homeostasis lagi. Akhirnya Mas jadi tambah imut. Karena ditambah di pipi, perut, paha untuk mengembalikan homeostasis dari gula yang masuk. Ya itulah tubuh. Nah, tapi kalau stres di pikiran, keseimbangannya gimana? Coba, aku mau ngetes. Mirip puasa yang supply-nya kurang, apa mirip olahraga yang demand-nya meningkat? Gangguan homeostasis di mana? Coba aku tes. Di chat ada yang bisa jawab? Boleh. Ini kan homeostasis. Kalau puasa, pengurangan supply. Ada gap untuk diangkat sistem stres. Kalau olahraga, peningkatan demand. Ada gap untuk digunakan untuk membutuhkan sistem stres untuk mengembalikan homeostasis. Nah, itu olahraga dan puasa. Nah, kalau pikiran posisinya di mana? Mirip yang mana? Mirip yang bukan yang mirip olahraga ya, Mas? Pinter. Setiap Mas memberikan stres, itu sebetulnya Mas sama aja kayak olahraga. Demand. Bedanya kalau Mas olahraga, contohnya anggap aja nih ya, angkat beban, Mas bisa lama-lama nggak olahraganya? Coba Mas aku suruh nge-gym, bisa tahan berapa jam? Kalau baru mulai. Nggak bisa lama. Ya, nggak bisa lama. Karena Mas ada limitnya. Karena stres sistem Mas dikasihnya besar, akut, sehingga Mas dikasih tahu tubuhnya, jangan lama-lama. Kalau kelamaan kamu kepegelan, bener nggak? Betul. Nah, Mas langsung berubah secara behavior, oke deh, gue stop dulu. Sehingga memberikan kesempatan sistem stres untuk mengembalikan homeostasis. Dapat ya? Seperti ya? Nah, sekarang nih, kita bikin analoginya jangan dengan
kita bikin analoginya, homeostasis ini gangguannya jangan dengan olahraga. Kita kasih stres. Ayo. Tubuh berusaha menggunakan sistem stres untuk mengembalikan homeostasis nggak? Ngejar juga nggak? Berusaha ngejar nggak? Nah, anggap aja masih stresnya terus-terusan. Mau dikejar, sistem stres kortisol udah dinaikin, naikin gula, naikin mecah lemak, untuk membutuhkan kebutuhan energi saat stres pikiran ini, mau ngejar, tapi masih stresnya juga nggak berhenti-berhenti. Kalau ya, olahraga terus mas naik berhenti. Terus. Ini mas stres pikirannya continue terus kayak kejar-kejar terus. Ya. Jadi selalu ada gap nggak? Iya. Selalu. Nah, mas udah ngakalin tadi binge eating. Setiap stres, mas binge eating. Kalau udah binge eating kan masuk gula kan pasti kan unsur karbo cepet banget tuh, seimbang sebentar. Tapi masih begitu stres lagi, ada gap lagi. Bener nggak? Ngerasa nggak? Ya. Terus mas binge eating lagi, berusaha nutupin stresnya, membalikan homeostasis. Mas naik lagi, karena pikiran kan paling susah kontrolnya. Iya dong? Nah, jadi yang paling mengerikan itu memang stres psikologi. Kenapa? Karena itu seperti menyuruh orang olahraga, tapi dia nggak bisa berhenti-berhenti. Jadi secara fisiologi, sistem stres itu kan digunakan untuk mengembalikan homeostasis, yang aku bilang tadi. Kalau puasa, membuat tubuh yang kekurangan suplai, tapi kalau kita ketosis, mengembalikan homeostasis itu mudah. Karena apa? Jarak untuk memenuhi suplai ini sangat kecil sistem stres yang dibutuhkan. Pencerminannya di mana? Gula darah. Kalau kita sangat berat untuk memenuhi suplai, untuk di kondisi kalau kondisi puasa kita sangat berat untuk mengembalikan homeostasis, sistem stres yang digunakan itu kan pakai kortisol. Kan aku udah jelaskan, kortisol memodulasi gluconeogenesis di liver. Hasilnya gula darah puasa naik apa enggak? Naik. Nah, berarti ciri-ciri gula darah tinggi itu menunjukkan level stresnya bukan? Iya. Nah, jadi anggap aja mas puasanya kepanjangan. Ternyata besoknya mas GDP-nya tinggi. Berarti ada stres yang belum ke cover nggak dari tidurnya atau makannya? Ada. Nah, itu. Jadi pencerminan gula darah itu aku gunakan untuk menunjukkan bahwa homeostasisnya belum balik. Nggak kekejar stresnya. Sama, kalau mas ada stres pikiran, apapun itu, ya cek aja gulanya. Gap-nya ini kelihatan nggak? Kortisol levelnya kelihatan nggak gap-nya? Kecermin nggak di gula darah? Jadi lebih tinggi ya, Mas, berarti ya? Ya pasti, kan sistem stres kan dicerminkan oleh gula darah. Nah, oke ya, ini udah mulai gampang nih ngajarinnya sekarang aku udah ketemu analoginya. Ya, Mas Budi nganggap sederhana belum? Nangkep, sederhana banget. Dengan sistem gap ini, oke ya. Ini Mas Budi yang ngerti, yang lain harus ngerti dong. Yuk. Itu grafiknya udah tak lengkapin. Oke ya, oke. Nah, jadi kita itu dari pagi dikasih modal oleh sistem stres agar kita tidak perlu ngangkat sendiri. Nah, manusia dari tidurnya dibangunkan oleh peningkatan stres. Tensinya dinaikin, darahnya dialirkan kemana-mana, dia melek. Jadi orang yang sehat, setiap pagi itu dikasih modal sistem stres dinaikin supaya dia melek, supaya dia bergerak tanpa perlu menggunakan sistem stres yang dia paksakan sendiri. Normalnya seperti itu. Jadi jadi yang membuat manusia menjadi aktif, bergerak, kayak pengennya kayak Mas tadinya males, ya, udah jalan saya. Ini kok sekarang saya bawanya pengen ngajarin orang terus, gini-gini. Kenapa? Karena Mas sekarang udah benar-benar bisa pull dengan mudah untuk melengkapi gap ini. Artinya gini, Mas sekarang telah mengembalikan keseimbangan diurnal kortisol, tapi kortisol Mas tidak perlu banyak-banyak di atasnya, di atas diurnal kortisol itu tidak perlu nambahin banyak-banyak. Kenapa? Karena Mas sudah ketosis. Kalau Mas belum ketosis, Mas harus menambah besar. Tambahan dari diurnal itu masih harus tambahkan besar untuk menutup gap dari demand yang muncul. Apapun demand-nya. Demand Mas praktek, ngajar, nggak makan. Sekarang dengan tanpa makanan, Mas merasa nyaman nggak? Kalau mungkin dulu puasa susah, sekarang Mas puasa setelah KF, ketosis, terasa homeostasis nggak? Ya, lebih enak sih, Mas. Gampang. Maksudnya nggak kepengen makan lah gampangnya. Ya, dan nggak kelelahan, nggak merasa kayak kekurangan ini kan. Nah, itu artinya Mas menggunakan sistem stres yang terlalu besar nggak untuk mengakses lemak di badan Mas sendiri? Aku tanya. Gimana, Mas?
Kalau Mas dengan kondisi puasa, di mana terjadi kondisi supply turun dari makanan karena tidak makan, tapi Mas sekarang merasa nyaman, seimbang seperti ini, berarti sistem stres Mas untuk memenuhi kebutuhan ini lebih enteng nggak? Lebih enteng. Nah, itulah fungsi ketosis pertamanya. Membuat sistem stres Mas jadi enteng kerjanya, atau disebutnya namanya stres resistan jadi tinggi. Jadi, kok jadi enteng ya? Kalau Mas Mas jalan agak jauh pun, kayak Mas belum pernah lari atau belum pernah jogging lama, tapi kalau sekarang dibawa endurance, bawa jalan, kok kayak nggak gampang capek seperti dulu. Ngerasa nggak? Rasa banget. Itu dia. Karena apa? Endurance Mas meningkat, kenapa? Karena sistem stres Mas sekarang tuh sudah enteng pakainya, nggak berat. Mau tahu nggak yang terjadi dulu apa? Ini kita ngomong sebelum KF ya. Aku kasih tahu nih ya, yang terjadi di Mas dulu. Mas dulu seimbang nih. Tapi di masalah hidup Mas, yang tadi Mas mulai depresi, anxiety, ketakutan karena Mas masalah, sebetulnya Mas itu dulu cuman ngasih demand, biasa. Mas dulu masih makan karbo, juga biasa. Mungkin dulu Mas makan karbo, masih suka lebih. Nah, tapi kan Mas dulu juga nggak kurus-kurus banget kan, belum drakor banget belum. Sekarang kan, nah, kalau sekarang kan udah ya 3 bulan lagi udah jadi artis drakor, tenang aja. Nah. Kalau dulu kan masih belum. Nah, jadi dulu Mas itu kan kalau sama makan karbo, semua demand Mas sehari-hari, Mas berusaha bentuk homeostasisnya dengan cara apa? Mas sarapan dulu. Jadi Mas selalu membelikan supply dulu, sehingga saat ada demand, ketutup. Kalau ada kelebihan, homeostasisnya yang nurunin ini menyingkirkan kelebihannya dalam bentuk lemak. Ya dong. Kan Mas memberikan supply lebih. Supply lebih ini kan tetap harus dihomeostasiskan, karena kan gula darah kan Mas kan naik. Habis makan nasi, terus tadi apa? Nasi sama apa tadi? Habis nasi, terus apa? Mie ayam. Mie ayam. Terus satu lagi, ini nasi, terus mie ayam. Terus nasi Padang. Sekarang segini. Dari homeostasis bangun pagi, ini demand-nya segini, Mas langsung ngasihnya segini. Tapi tubuh berusaha mengembalikan nggak ke homeostasis? Berusaha, nggak usah disuruh. Cara menghilangkan ini nggak usah ditanyain. Ngumpetnya di mana nih? Kelebihannya ini ngumpet di mana? Nggak usah ditanyain kan? Di pipi, perut, paha. Oke, siap. Pokoknya kembali homeostasis. Oke, dapat ya? Ayo, yang lain ngikutin terus ya. Ya biar makin paham homeostasis itu, yang lain ngikutin terus nih. Mudah-mudahan video kali ini bisa menunjukkan homeostasis dari sistem biologi manusia yang sangat luar biasa ini. Gangguan apapun. Jadi gini, yang aku bilang disturbance, gangguan. Gangguan apapun dari homeostasis, tubuh kita tuh diciptakan sempurna sebagai manusia, yaitu apa? Berusaha selalu mengembalikan ke steady state atau seimbang. Nah, ini basic fisiologi yang mungkin para dokter pun juga bablasan nggak inget ini letaknya di mana. Mungkin aku nggak tahu ini diajarin nggak di kuliah homeostasis ini. Karena ini basic banget dari fisiologi yang banyak sekali orang nggak tahu. Apapun gangguan kita dari homeostasis, entah kita kekurangan tidak makan, supply-nya turun sehingga ada gap, ini gangguan homeostasis, atau kita kelebihan makan, lebih dari supply, lebih dari demand, ini gangguan juga homeostasis. Jadi disturbance, gangguan itu terjadi saat kita memberikan ekses atau kita ekses supply atau kurang supply. Tapi tubuh selalu berusaha kembali ke posisi homeostasis. Eksesnya disingkirkan dalam bentuk lemak atau kekurangannya dipenuhi oleh sistem stres untuk memenuhi demand. Gimana? Paham dong? Ayo dong. Yes. Yang di room, yang nonton lainnya paham ya? Nggak ketinggalan nih, aku jelasin pelan-pelan. Karena kalau udah mengerti ini, wah, belajar fisiologi itu gampang loh sebetulnya. Ya nggak gampang sih. Cuman menemukan esensi dari berbagai benang merah ketemu kalau udah bisa kayak gini. Maksudnya, walaupun kita belajarnya udah macam-macam, tapi basicnya sistem tubuh itu cuma kayak gini tok. Dengan koordinasi berbagai hal. Artinya gini, dengan koordinasi ya sistem sarafnya, koordinasi secara endokrinnya, sistem hormonal, berbagai sistem di tubuh kita, tujuannya cuma satu, mengembalikan homeostasis. Nggak usah pusing-pusing. Itu tok. Ya, nanti ketemu semua di homeostasis ujungnya. Sehat itu homeostasis. Oke ya. Nih, yang terjadi di Mas Andika dulu ya. Ini keseimbangan ini
walaupun Mas sudah tutupin dengan makanan, berusaha menutup lebih, tapi dia balik, tutup lebih, dia balik, walaupun diumpetinnya itu dalam bentuk yang bikin dia tambah ganteng, dengan perut pahanya tambah gede, tapi di sini demand-nya, dia olahraga berlebihan. Mas Andika itu yang membuat dia adrenal exhaustion, keletihan sistem adrenalnya. Kenapa? Karena dia olahraga berlebihan. Tebak, olahraganya di mana? Mas Dika tambah gede nggak bicepnya? Tambah berbentuk nggak dadanya? Bahunya tambah nambah nggak? Olahraganya kelihatan nggak dulu? Kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, Mas Dika dulu ganteng banget, gedenya segitu. Ternyata dulu itu Mas Dika tidak memberikan olahraganya ke badan. Olahraganya kemana coba? Ke otak. Kerja. Stres. Itu Ya, yang aku maksud. Tugas. Pikiran. Stres di badan sifatnya intermittent, berkala. Kenapa? Karena kita pasti diingatkan, nggak bisa terus-terusan. Tapi kalau stres pikiran, impact-nya sama kayak olahraga, tapi otaknya nggak six pack. Tidak ada berhentinya. Mas Dika dengan stres kemarin itu, Mas Andika pernah MRI nggak? Ih, kok otak saya sekarang tambah six pack ya? Enggak kan? Belum Mas. Jangan sampai lah. Jangan sampai otaknya six pack ya. Oke. Jadi efek Mas dulu yang mengganggu homeostasis Mas sendiri dengan Mas memberikan olahraga berlebih ke otak. Olahraga ini memberikan gap demand energi. Mas Dika berusaha menuin dengan binge eating, naik segini agak enakan, tapi muncul lagi stresnya naik segini. Jadi Mas Dika selalu mengalami gap dari stress system. Paham ya? Paham. Nah, begitu stress system ini dipakai terus-menerus, karena pikiran itu susah di-stop, efeknya apa? Terjadi akumulasi stres setiap hari. Mas Dika belum cerita, tapi aku udah bisa nebak. Sebelum Mas muncul depresi, ingat, Mas mulai mengalami gangguan tidur nggak? Kalau terjadi kayak sebelum Mas udah mulai depresi itu, Mas masa, loh kok tidur saya makin nggak berkualitas, jadi kayak mau tidur itu susah. Bukan tidur susah ya Mas, tapi apa ya? Saya itu sering kebangun-bangun lah gampangannya gitu. Ya, bolak-balik pipis nggak? Ya. Betul kan? Udah mulai bolak-balik pipis kalau malam. Ya, nah itu udah ciri-cirinya. Ciri-ciri bahwa Mas itu stresnya udah dipakai terus-menerus tapi nggak berhenti-berhenti. Akhirnya Mas mengalami kelelahan. Akhirnya tadinya, ini sekarang agak teknikal dikit ya. Tadi kan aku tadi jelasin kan sistem stres yang selalu dipakai terus. Jadi gini, tubuh dibikin sulit mengejar homeostasisnya terus. Karena apa? Karena pikirannya jalan terus. Naik terus. Akhirnya usaha untuk mengejar ini kan dengan sistem stres. Ya. Nah, nih, cara menggunakan sistem stres dari sisi endokrinnya ialah apa? HPA axis. Cara endokrinnya, gland yang menghasilkan hormonnya, namanya adrenal gland, yang di atas ginjal. Itu yang ada buah di atas ginjal. Lokasinya itu bagian adrenal korteksnya. Itu yang menghasilkan glukokortikoid atau kortisol. Ya, ini teknikal, yang nonton awam nggak usah dihafalin. Ini buat konsumsi para nakes. Jadi tembakan permintaan demand Mas itu bisa di keep up oleh hipotalamus pituitari, nembak namanya CRH, ACTH, nembak ke adrenal untuk memberikan hormonal cue, petunjuk hormonal bahwa stress system lagi aktif. Nama hormonnya disebut kortisol. Kortisol meningkat di darah, otomatis kortisol memerintahkan liver buat gula. Gluconeogenesis. Untuk memenuhi kebutuhan demand permintaan dari stress system yang aktif. Memenuhi kebutuhan olahraga. Kalau Mas olahraga beneran, otot yang dipakai itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Tapi permasalahannya Mas nggak olahraga waktu itu. Mas olahraganya bukan di badan, olahraganya di mana? Di otak. Itu masalahnya. Jadi gulanya tinggi terus, ini berusaha ngejar terus, tapi nggak pernah kesampaian, karena seakan-akan Mas tetap olahraga terus, dengan Mas stres itu seakan-akan Mas tetap olahraga terus, tapi olahraganya ini nggak kekejar-kejar. Yang terjadi apa? Akhirnya tembakan ke sini
antara pituitari dan pituitari dan hipotalamus bisa itu yang berkurang. Jadi adrenal insufficiency itu ada primary dan secondary. Ya, yang awam nggak usah dengerin ya, biar nggak mumet. Ini soalnya ngomongnya sama nakes. Nah, jadi antara ketidakmampuan koordinasi ACTH dan CRH, hipotalamus dan pituitari, atau ketidaksensitifan kembali dari adrenal gland untuk menghasilkan kortisol dari perintah ACTH. Ya, jadi intinya gini, bagi yang awam intinya gini, antara sistem HPA axis, hipotalamus pituitary axis untuk sampai muncul hormonal Q untuk sistem stres yaitu kortisol naik, itu ya koordinasi, anggap aja 3 organ, hipotalamus, pituitary, ya aku nggak tahu bahasa Indonesianya, aku soalnya kan belajarnya kan di luar terus, jadi aku nggak kadang-kadang bahasa Inggris, tapi nanti Mas cari bahasa Indonesianya deh. Adrenal. Nah, kelelahan Mas bisa terjadi di adrenal contohnya. Kelelahan di adrenal artinya gini, ACTH-nya tinggi, tapi kortisol yang misalnya gini, biasanya ACTH nembak 100, kortisol keluar 100 jawabannya. Tapi lama-lama karena pegel ngikutin Mas olahraga nggak berhenti-berhenti, olahraga di sini nggak berhenti-berhenti, olahraga di pikiran. ACTH-nya jalan terus, tapi kortisolnya tadi, jadi gini fungsi, nah pinter Mas. Nah jadi kortisol kita yang diproduksi itu harusnya selain membuat gluconeogenesis jalan, kortisol juga memberi negatif feedback ke hipotalamus dan pituitari untuk kurangi pembuatan ACTH dan CRH-nya. Itu kan negatif feedback homeostasis normal kayak gitu. Tapi kalau adrenalnya udah nggak kuat buat kortisol, negatif feedback-nya kira-kira turun nggak? Negatif feedback-nya kira-kira bekerja lagi nggak? Enggak, kenapa? Enggak. Karena kortisol tidak cukup tinggi untuk menghentikan ACTH, ACRH dan ACTH, jalur 2 ini. Akhirnya ini nembaknya makin tinggi terus. Dan ini langsung direct bekerja sama dengan sympathetic system. Sistem saraf Mas juga kerja terus. Mungkin aku nggak tahu Mas ngerasain apa enggak. Mas dulu inget nggak suka ngerasain kayak pegel-pegel di leher? Oh, jelas. Nah, betul kan? Tahu nggak yang terjadi? Nah, Mas nggak perlu cerita, aku udah tahu. Otak kita kontrol dari sistem saraf di kepala belakang. Ini kalau dilihat anatominya ada spinal cord. Namanya spinal cord sampai ke saraf ini. Nah, dari sini begitu turun di spinal cord sini, ini sistem saraf autonomus mulai dari parasimpatis. Parasimpatetik dan simpatetiknya itu menyebar ke kanan kiri sini untuk menyebar, namanya ada yang preganglion. Nggak usah dijelasin. Aku kadang-kadang pengen jelasin. Ya, aku mau jelasin tapi jangan disebutin di sini nanti. Malah takutnya yang awam mengikuti buyar langsung apa gitu. Soalnya kalau ada pokep-pokep baru kan takutnya mereka buyar. Iya. Masih ngerti, nggak usah dijelasin bahasa teknikalnya. Anggap aja di sini ada saraf yang nyebar ke kanan kiri, ke arah pundak sini. Itu jalur penyebarannya dari simpatetik maupun parasimpatetik nervous system dengan kontrol mereka masing-masing ke berbagai organ. Begitu simpatetiknya modulasinya tinggi dan itu redundans itu apa ya? Redundans itu terjadi bersamaan dengan HPA axis. Jadi kalau HPA axis itu kan sistem stres yang menggunakan hormonal kortisol. Tapi simpatetik itu sistem stres yang menggunakan neurotransmitter namanya norepinefrin. Kalau parasimpatetik sistem saraf yang memberikan asetilkolin sebagai neurotransmitternya untuk memberikan respon di target-target organnya, ya kan? Nah, di chat sepi berarti pada mumet tuh kayak. Kalau di chat sepi pada mumet kayak. Oke, gak dilanjutin deh biar gak mumet. Pokoknya begitu modulasi simpatetiknya meningkat, yang aku bingung jadi paradigma di seluruh Indonesia mungkin. Kalau orang sininya pegel, lehernya berat, kolesterolku tinggi ya. Itu aku bilang, itu awal yang ngasih ilmu itu siapa di Indonesia kok sampai sekarang orang nggak bisa hilang paradigma itu. Padahal itu, tahu nggak? Itu sistem stres yang lagi termodulasi, lagi hyperaktivasi. Artinya simpatetik tone-nya itu lagi tinggi, dia menegang. Sini yang berasa. Sini berat. Sini nih, sini berasa. Lihat deh, nanti buka-buka anatomi sistem saraf deh, kelihatan deh jalur-jalurnya. Itu lokasinya.
Makanya Mas gak usah cerita di presentasinya, aku udah nebak pasti Mas masa kayak gitu. Karena apa, Mas? Mas membuat sistem stres Mas itu tegang terus. Tapi yang kelelahan duluan adrenal Mas. Adrenal Mas tidak bisa keep up buat kortisol sebanyak dulunya. Walaupun ditembakin perintah yang sama, ACTH jumlah yang sama. Karena Mas, kenapa masih nembakin terus? Karena Mas masih olahraga terus, tapi ngejar energi untuk nutupin demand olahraganya yang di otak ini, yang Mas lagi lari maraton. Anggap aja gini, Mas itu dengan stres terus, Mas tuh lagi lari maraton nih di otak. Gak berhenti-berhenti lari maratonnya di otak. Ini ngejar terus. Nah, itu yang membuat Mas itu kelelahan di sistem adrenal. Nah, begitu kortisol sudah turun, Mas akhirnya pada saat ada demand besar, harusnya kortisol membuat gula di liver. Ini Mas kortisolnya kan kurang kan? Nah, kira-kira gulanya bisa tadinya mungkin awalnya Mas pada saat stres awal di awal waktu bikin gap ini gulanya kelihatan tinggi terus, lama-lama gula Mas tinggi apa turun, ngedrop? Turun. Karena apa? Modulasi kortisolnya mulai berkurang. Ya. Nah, tapi stresnya masih ada nggak? Masih. Terus Mas akhirnya merasa apa? Dingin nggak? Ya, kayak itu. Ya, keringat dingin ya. Dan itu mulai terjadinya pada saat apa? Saat gini loh, Mas nggak usah ngapa-ngapain kan kortisol tetap keluar dari diurnal. Tunjukin lagi Mas, tunjukin lagi gambar diurnal tadi Mas. Oke, sebentar. Berarti pagi. Nah, Mas lihat, ini normalnya manusia masih dibantu secara alami dari jam berapa tuh lihat? Dari pagi jam itu 6 AM tuh pagi ya. Ya. Yang sebetulnya sih sebelum itu, sebetulnya jam 4 jam 5 kalau nggak salah. Jam 4. Ya. Nah, itu naik, Mas bangun tidur, biasanya kalau subuh itu kita udah dibangunin oleh kortisol, naik turun. Nah, di kondisi-kondisi yang naiknya sampai di puncak itu, Mas itu agak mendingan kenapa? Karena Mas yang nggak keep up tadi kortisolnya kelelahan, tapi dibantu dorongan dari diurnal. Jadi agak mendingan. Tapi begitu secara diurnal, secara sirkadian itu dia sudah tidak memberikan bantuan, artinya tubuh memang nggak ngasih bantuan lagi karena udah normalnya diturunin sore. Tapi kan Mas sistem stresnya kan juga udah nggak mampu ngangkat sendiri. Disitulah Mas mulai merasa dingin, gejala muncul, keringat dingin. Pikiran Mas karena apa saya ketakutan mau praktek sore ya? Enggak. Mas sudah kelelahan. Begitu di jam-jam segitu, itu menunjukkan bahwa Mas sudah tidak bisa counter dengan kortisol Mas sendiri. Kortisol Mas sudah ngos-ngosan. Adrenal Mas. Itu yang disebut namanya adrenal insufficiency atau adrenal fatigue. Nah, itu patofisiologinya itu seperti itu. Mas ngelihatnya dalam bentuk ini kalau Mas ke dokter mana mungkin wah kamu nih jantungnya bermasalah nih. Ke dokter ini wah kamu ininya bermasalah. Belum tentu bisa langsung lihat kayak gini. Tapi soalnya untuk mengerti ini harus mengerti the whole system dulu apa yang terjadi. Kalau gejala yang dimunculkan beda-beda. Mas nanti bisa kelihatan, wah nih kamu kayaknya dehidrasi nih. Kamu kayaknya mineralnya kurang. Langsung diinfus atau dikasih itu. Betul nggak? Ya. Salah satu contohnya. Karena gejala yang dimunculkan saat adrenal insufficiency ialah loss mineralnya jadi gede dong. Vitamin D-nya drop. Ya kan? Mas pipisnya sering. Nah, pipisnya yang Mas sering itu, emangnya pipisnya cuma air sama garam? Salah. Ya. Kalium keluar, hipokalemi keluar. Nah, terus apa yang terjadi lagi? Fosfat Mas juga keluar. Karena apa? Mas justru malah terjadi alkalosis. Di tubuh Mas malah terjadi alkalosis, kebalikannya dari asidosis. Mas tuh malah alkalosis. Makanya Mas suka ngap. Kayak berusaha ngejar nafas. Nah, itu Mas alkalosis kondisinya, bukan asidosis. Kenapa? Karena Mas melepas lebih banyak asid. Jadi kondisi stres yang tinggi, ini mudah-mudahan waktunya cukup buat aku jelasin ya. PFH ini harus disebar biar pada belajar semua. Jadi kondisi simpatetik Mas yang tinggi tadi itu tidak disertai dengan kortisol yang mampu ngangkat gula di liver, tapi tahu nggak ternyata apa yang terjadi? Itu kan tadi kan korteksnya yang bermasalah. Medulanya di adrenal itu sekarang malah tinggi. Nembak keluar apa dari simpatetik, tau nggak? Adrenalin. Mineral kortikoid. Disebutnya aldosteron. Itu yang termodulasi oleh apa? Epinefrin.
Nah, jadi aldosteron di ginjal itu, aldosteron kan diproduksi di ginjal. Jadi ginjal itu kan untuk mempertahankan tekanan darah, dia kan mempertahankannya kan dengan renin satu. Ya, renin itu kan fungsinya dari renin angiotensin system itu, ini yang awam kalau nggak mudeng telan aja dulu bulat-bulat. Tapi renin itu fungsinya kan, iya soalnya harus ngerti dulu, soalnya aku belum bisa menyederhanakan renin aldosteron, jadi dengerin aja dulu. Nah, jadi renin itu fungsinya untuk memicu angiotensin system. Angiotensin system itu fungsinya untuk membuat kontraksi di pembuluh darah, vasoconstriction, tegang. Tujuannya untuk mengembalikan tekanan supaya darah tidak mengalami hipotensi. Tujuan awalnya itu renin. Sama, kerjasama dengan aldosteron yang fungsinya untuk menangkap lagi garam supaya masuk dalam, tapi sifatnya exchange dengan potasium. Jadi potasiumnya kebuang atau kaliuresis dibilangnya. Nah, jadi yang terjadi Mas, modulasi dari epinefrin yang berlebih, sistem stres ya artinya ya. Kalau yang secara hormonal epinefrin nggak ngerti, anggapnya sistem stres, itu ada kortisol, epinefrin, namanya sebutnya katekolamin, itu Mas termodulasi meningkat terus. Efeknya apa? Mas tegang terus. Yang terjadi apa? Mas diuretik terus, pipis terus. Yang terjadi yang di diuretik itu yang keluar apa? Bukan Mas banyak minum. Ada orang diuretik karena kebanyakan minum, ya dipipisin, ya itu jelas, itu penyimbangan. Tapi kalau Mas mungkin minumnya nggak banyak, tapi kok pipis terus. Itu Mas buangin semua mineral Mas. Mas membuangin asid di darah Mas. Sehingga Mas kekurangan asid, kebanyakan basa. Mas alkalosis. Mas, ya pH yang harus normalnya pH-nya 7,4, ini Mas mulai naik-naik nih, 7,45, 46, 47, 48. Mas ngap. Karena pada saat terjadi gangguan dari pH darah, kompensasinya dua, antara di paru-paru dan ginjal untuk mengembalikan keseimbangan pH darah. Yang paling terlihat dari alkalosis, ginjal, paru-paru. Nah, Mas, udah ngap. Udah gampang sering kayak ngos-ngosan, ngap. Kenapa? Mas kehilangan asid. Asidnya keluarnya kemana aja tuh kalau simpatetiknya jalan? Aku tadi cerita asid yang keluar dari ginjal loh. Aku belum ngomong efek saraf simpatetik yang nembak ke pencernaan. Yang nembak ke pencernaan, simpatetiknya lewat neurotransmitternya, norepinefrinnya, tahu nggak? Sama, itu memicu, memodulasi sekresi asid juga. Kan ujungnya asid dikeluarin dari ginjal, pipis Mas jadi berbusa nggak? Ingat nggak? Pernah berbusa nggak? Ya, betul. Selesai. Dah. Coba aku mau tahu, pernah ke dokter mana yang bisa dianalisa kayak aku? Ada. Nggak bakal nemuin clue-nya kayak aku. Kenapa? Karena aku nggak tahu the whole system. Nah, Mas, begitu Mas udah berbusa itu Mas udah ngeluarin acid load yang berlebihan. Sebetulnya kadang-kadang kita pipis juga suka berbusa, tapi di kondisi normal itu menyeimbangkan acid load, entah dari makanan dan sebagainya. Asam di makanan itu cuma itu. Tapi kalau di Mas itu membuang-buang acid. Bukan cuma menyeimbangkan acid load, tapi membuang-buang acid. Jadi kadang-kadang kita habis makan, kadang-kadang kita kencing berbusa, itu wajar, tapi nanti normal lagi. Kalau Mas sering berbusa. Kalau Mas perhatikan dulu. Kenapa? Apalagi kalau Mas tegang, lebih berbusa. Kenapa? Acid sekresinya gila-gilaan. Itu baru lewat urin yang kelihatan. Belum efek simpatetik yang nembak ke pencernaan. Karena kalau di jalur pencernaan, lambung, usus, pencernaan, itu kontrol semua sarafnya, itu parasimpatetik harusnya. Jadi kalau Mas makan, itu parasimpatetik itu langsung nembak ke otak untuk rileks. Jadi kenapa makan itu membuat kita rileks? Karena makan itu menghasilkan parasimpatetik, sistem saraf yang antagonis dengan simpatetik yang stres. Jadi dia merilekskan. Jadi setiap masuk makanan, walaupun Mas nggak bisa banyak gerak lagi, tapi Mas rileks. Nah, tapi di kondisi Mas stres tinggi, kan simpatetiknya yang dominan nembak. Nah, kalau simpatetik dominan nembak, kira-kira terjadi acid excretion juga nggak? Buang asid juga nggak asam? Di usus, Mas. Kalau simpatetik Mas sedang meningkat, stres Mas tinggi, kira-kira
nembak ke asam, nembak ke lambung untuk ngeluarin asam juga nggak? Iya. Ngeluarin aja. Nggak cuma di ginjal, lambung pun dikeluarin. Ya. GERD. Itulah yang membuat Mas mengalami GERD. GERD. Lo belum makan, tapi stres kok lambungnya yang kerucuk-kerucuk. Bahkan karena asidnya itu dikeluarkan berlebihan, Mas mau masukin makanan juga mental lagi atau nggak nafsu makan, betul nggak? Kadang-kadang, ya kan? Jadi malah bikin GERD itu kan efeknya juga bikin nggak bisa makan, Ya. Pas lagi mual-mual gitu, betul dong? Kan asidnya berlebihan kan? Ya. Nah, asid yang dikeluarkan berlebihan itu kira-kira membuat usus Mas inflamasi nggak? Inflame. Kan kalau nih aku bayangin fisiologinya. Kalau di lambung kan memang sifatnya acidic. Tujuannya lambung itu acidic itu apa? Kalau ada makanan, contohnya protein, dikasih acid supaya apa? Terdenaturasi. Ya, hancur. Proses denaturasi dari protein yang terkena asam ini membuat kondisinya menjadi makin basah. Dari asid tinggi untuk mendenaturasi awalnya, hasil denaturasinya membuat lebih basah dong. Turun dong asiditasnya karena udah dipakai buat denaturasi, benar dong? Nah, itu yang memicu cepatnya pembukaan pyloric sphincter di lambung. Akhirnya makanan bisa lewat ke usus. Nah, kalau di usus untuk bisa menyerap makanan dari makanan yang lewat di usus halus itu untuk bisa keserap menyeberang ke usus, kondisinya harus asid apa basah? Basah kan? Nah, makanya basahnya itu ditembak oleh bikarbonat, disekresikan cairan basah bikarbonat untuk menetralkan Chyme itu hasil Kimus, denaturasi tadi ya. Chyme itu udah mulai basah karena proses denaturasinya, disiram lagi pakai bikarbonat biar lebih basah lagi. Tujuannya dibasahin di usus itu apa? Supaya nanti Mas kalau mensekresikan enzim digestion lainnya, contohnya Mas makan karbo dilempar amilase buat motongin jadi gula. Mas makan protein, dilepasin peptidas maupun protease untuk memotongin proteinnya. Mas makan lemak, dibantu sekresi bile, diemulsikan dengan bile supaya memudahkan lipase memotongin. Semua yang udah di usus halus itu terjadinya di kondisi basah. Semua yang di lambung terjadinya di kondisi asam. Tapi dengan adanya makanan, nggak asam terus kan, menjadi basah karena prosesnya dia untuk mendenaturasinya. Ya, oke, paham ya? Nah, nyebrang. Tapi apa yang terjadi kalau Mas memicu acid secretion tanpa Mas makan? Asam lambungnya bisa nyemplung ke usus. Iya, tapi pertamanya asam lambungnya tinggi terus nggak di lambung? Tinggi terus. Nah, produksi. Bisa luka nggak lambungnya? Bisa. Oke. Nah, akhirnya pyloric sphincter kebuka juga, menyeberangkan asamnya ke usus nggak? Iya. Nah, kalau udah nyebrangin ke usus yang didesain untuk basah, masuknya asam ke usus, tapi nggak ada makanan, kira-kira memicu bikarbonat keluar nggak? Enggak. Kalau enggak, efek asam ke mukosa usus apa? Membuat permeabilitas usus, ya, permeabilitas usus tadinya rapet-rapet, rapi, leaky. Akhirnya jadi leaky nggak? Renggang nggak? Ya, leaky kan. Dari ceritaku seperti ini, kelihatan nggak akar berbagai macam penyakit yang ditemukan di dunia sekarang? Stres. Akarnya cuma olahraga berlebih di otak. Kelihatan semua. Itulah cara melihat sistem tubuh, cara mencari akar masalah dari suatu penyakit di permukaan. Bukan lihat permukaannya, bukan Mas bolak-balik masukin kalium, apapun yang kurang karena Mas diuresis terus. Bukan Mas makan terus supaya asam lambungnya naik. Itu Mas cuma mengembalikan homeostasis permukaan. Akarnya kelihatan nggak dulu? Nggak kelihatan. Baru sekarang aku madamin jelasin kebakaran. biar kelihatan. Mas baru repot ngisi yang kurang, madamin kebakaran, dan sebagainya. Tapi pentingnya melihat akarnya agar segera tuntas. Yes. Akarnya mana? Awal-awal dari semua ujung ceritaku tadi apa awalnya? Simpatetik yang dominan bukan? Ya. Itu loh. Wake up everyone. Simpatetik tone-nya yang harus segera diturunkan. Stresnya sudah kelelahan. Ya. Karena Mas olahraga di otak.
Tidak ada Olahraga di otak intermittent. Mas nggak mau berhenti. Tidak Mas ada memberikan gap intermittent. terus awalnya. Akhirnya kortisol secara hormonal yang udah berusaha ngimbangin, lemot. Akhirnya Mas malah tanpa bantuan diurnal, kortisol Mas nggak kuat ngangkat pembuatan gula di liver. Ya iyalah otak yang ngeliang. Ya iyalah badannya dingin. Udah pasti. Nah, jadi efek olahraga di otak itu berbahaya. Makanya aku selalu bilang dulu, ingat nggak dulu aku selalu bilang, mendingan stresnya itu taruh di badan. Pernah dengar nggak aku ngomong gitu? Iya, sering. Olahraga itu kan stres. Mendingan stresnya taruh di badan dibanding stresnya taruh di sini. Karena kalau di badan kita bisa six pack. Di otak kita tidak bisa six pack. Di badan kita bisa berhenti pada waktunya karena kita diingatkan stresnya. Di otak kita olahraganya nggak bisa berhenti. Endurance terus, maraton terus di otak kita nih, nggak berhenti. Kalau orang maraton kan sebenarnya pakai sistem stres, tapi kalau dia udah ketosisnya dia nggak sadar tuh, enak terus. Tapi sebetulnya kan ada gap terus yang berusaha kejar-kejaran nih. Homeostasis ada gap karena dia lagi lari, ini ngejar-ngejar terus. Nah kalau kita masih ketosis kelihatannya kan gampang angkatnya kalau lagi lari maraton karena kan nggak ada laktat banyak. Ya, tapi lama-lama kita bisa drop juga. Tapi kalau otak sama, emang nggak ngasih gap ini yang membutuhkan sistem stres untuk ngejar. Ada gap ini, gap demand energinya harus dikejar terus kalau kita olahraga jadi otak. Itu yang membuat kelelahan kalau dari sisi Mas. Akhirnya ujungnya tau nggak Mas apa? Mas udah mengalami gejala mulai dari GERD, gejala mulai dehidrasi, gejala Mas mulai kehilangan hipoglikemi, gamma-diran. Tau nggak akhirnya apa? Kira-kira kemampuan Mas, sistem stres Mas untuk mengejar gini, kan ini homeostasis. Demand, supply, ada gap, dipenuhi. Gap kurang ya. Bukan gap lebih. Kalau gap lebih kan disimpan homeostasisnya. Kalau gap kurang kan berusaha ngejar. Nah, kemampuan Mas ngejar ini kira-kira makin lama makin bagus apa makin rendah kemampuannya? Makin susah. Makin susah. Nah, kalau makin susah, kira-kira artinya stres resistan Mas makin lebar apa makin kecil? Makin kecil. Nah, kalau makin kecil, Mas lagi udah stres kecil, Mas lagi nungguin kereta di stasiun aku senggol, bacok. Mas bacok aku nggak? Iya. Karena Mas sudah makin sempit. Mas sudah tidak mampu menahan stres dari gap apapun. Tadinya Mas Mas orangnya sabar, santai, ya gampang-gampang. Tapi sejak Mas udah mulai kelelahan, kok gue bawaannya cepat emosi ya? Kok gue bawaannya cepat putus asa ya? Kok bawaannya cepat gampang sedih ya? Kok cepat gampang kebingungan ya? Semua ciri-ciri dari stres resistan yang sudah mengecil. Artinya, Mas sudah masuk ke posisi anxiety dan depresi. Ya. Itu awalnya Mas bisa punya peliharaan yang disebut namanya apa tadi? Black dog. Ya, itulah awalnya Mas bisa punya si black dog yang selalu mengejar-ngejar Mas. Kenapa? Karena stres resistansi Mas makin kecil dan Mas doesn't know why it's happening to me. Kok gue jadi kayak gini ya sekarang? Mungkin Mas juga udah mulai sering ke psikiater waktu itu. Aku nggak ngerti deh. Pernah nggak? Pernah. Dipaksa sama dosen. Nah, Mas ke psikiater kasih jawabannya cuma dikasih mood booster nggak? Ini biar moodnya enakan. Kasih penenang. Kebetulan waktu itu psikiater saya sebenarnya nggak yang obat minded sih Mas. Jadi dia lebih ke disuruh olahraga yang ringan, gampangannya gitu. Atau mungkin cari hobi, dialihkan ke hobi, gampangannya gitu. Dan kemudian ketika karena sistemnya kan lihat stres pikiran soalnya kan dilihat ya. Nah, tapi kalau ketemu aku, anggap aja aku psikiaternya, aku melihat ini sistem stres, aku bilang sistem stresnya harus dilebarin lagi. Kalau mau hilang gejalanya, stres resistannya yang udah mengecil digedein lagi. Jawabanku gitu, karena aku ngincernya di fisiologinya beresin lagi. Ya, mesti di reset dulu ya Mas ya. Reset total. Kalau aku suruh Jadi, riset, kira-kira aku bakal nyuruh ngapain? tidur.
Maka tidur. bangun, Makan Tidur. turu, makan makan, turu. relax, tidur Tidur. lagi. Nah, Makan kalau turu, tidur makan kan, turu. kalau tidur kan Mas kan reset. Kalau tidur kan Mas reset, Mas kan nggak mungkin stres dong kalau tidur lelap, bener dong. Nah, tapi pada saat Mas bangun, kan Mas menerima stimuli nih, mata apa ada aja bisa memicu stres. Baca handphone, nonton TV, berita buruk, nonton film perang yang tegang menakutkan, bisa aja dong stimuli stres ke mata. Bisa dong. Bisa. Betul, bisa, Ya, Pak. Bisa yang banget. pokoknya kan mata itu bisa memberikan dua output, simpatetik maupun parasimpatetik. Simpatetik, kalau Mas kena cahaya terang banget, aduh. Tapi yang parasimpatetik, Mas lihat cahaya yang teduh, redup, nggak menyakitkan, itu parasimpatetik. Mas ngeliat yang lucu-lucu, Mas ngakak-ngakak, contohnya kayak abis ngeliat Mbak Anjil yang lawak, terus Mas ketawa, itu Mas parasimpatetiknya langsung relax. Tapi kalau Mas lihat, itu orang nyebelin banget sih, ngomel-ngomel, mata Mas tuh melihat sesuatu yang membuat simpatetik Mas malah naik. Jadi kalau orang di kondisi terjaga, lagi mau aku suruh recovery dari sistem stres yang kelelahan, aku suruh matanya selalu di bawah kondisi yang redup, relax. Aku suruh matanya untuk tidak keras silau dan melihat yang memotivasi, memberi semangat, yang lucu kalau perlu. Jangan nonton film sedih yang bikin pengen sedih. Sedih itu simpatetik. Jangan nonton yang bikin terharu. Film Terharu action. juga. Ya, Film horor. film action walaupun seru, tapi itu simpatetik. Iya, simpatetik. Film horor walaupun senang nonton tegang, tapi itu malah nggak boleh dulu. Cari semuanya yang membuat relax dulu. Itu dari mata. Hidung yang memberikan input simpatetik dan parasimpatetik langsung aku suruh jauhi, jangan deket-deket kalau orang lagi kentut. Itu langsung simpatetik. Simpatis. Kalau Mas suka yang harum-harum, mendingan semprot dengan parfum yang Mas sukai di kamar. Atau Mas bisa pakai aromaterapi untuk mencium bau yang membuat rileks. Nah, contohnya itu hidung ya. Lidah, jangan makan yang pahit-pahit. Walaupun Mas tadinya senang kopi pahit, nanti dulu. Pahit itu paling cepat mengaktifkan simpatetik. Iya. Paling cepat. Nah, kebalikannya, yang paling cepat juga merilekskan parasimpatetik ialah yang paling ujung. Manis. Manis. Makanya kan orang stres itu kan nyarinya manis, kenapa? Karena dia butuh rileks. Karena cepet banget mengaktifkan parasimpatetik. Nah, makanya kalau dalam kondisi KF, aku nyaraninnya udah kalian pakai stevia, pakai diabetasol, apalah pokoknya yang 0 kalori. Jangan manis beneran, jangan nyari gula lagi, jangan dulu. Kan cuma butuh rileksnya. Misalnya Mas tadi gini, misalnya Mas lagi kayak deg-degan apa-apa gitu, begitu Mas minum teh manis kan Mas enakan tuh kemarin-kemarin yang dulu, bener nggak? Mas begitu udah jantungnya nggak enak, jantungnya udah berdetak, jangan gini loh. Ini aku ngasih tahu mengenai jantung juga. Ciri-ciri stres itu paling terlihat di jantung. Kenapa? Karena detak jantung kita, ya ini pelajari ya, detak jantung kita normal apa enggaknya heart rate kita itu merupakan keseimbangan dua tembakan sistem saraf, simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik memicu kontraksi, parasimpatetik memicu dilatasi. Pergantian tembakan ini membuat jantung berkontraksi. Ya, ini basic kardiologi ya, basic banget. Nah, kontraksi terjadi antara kontrol dua sistem saraf. Ya. Kalau kita lari, nge-sprint, simpatetik kita meningkat. Tembakan simpatetik meningkat. Melebihi dari parasimpatetik. Otomatis kontraksi yang lebih banyak dibanding rileksnya, dilatasi. Ya, paham ya? Kalau nge-sprint, kita larinya lebih cepat, detaknya lebih cepat. Kalau kita lagi yang rileks, detak jantung kita bisa lambat. Kenapa? Lagi rileks, santai, udah malam, udah mau tidur, rileks, detak jantung lambat. Kenapa? Karena parasimpatetiknya udah mulai dominan. Kita udah makan, udah ngaktifin parasimpatetik, rileks, ya jantung juga dirileksin juga dong. Rileks. Tembakan simpatetik kontraksinya nggak perlu banyak-banyak lagi kan? Iya dong. Nah, jadi jantung kita rileks, kita mudah tidur. Nah, kalau ada gangguan di jantung, tapi bukan karena aliran darah yang terhambat ke arah jantung, bukan karena arteriosklerosis. Kalau arteriosklerosis bisa menyebabkan
takikardi atau aritmia kan memang karena suplai jantungnya terhambat, ya itu problem aterosklerosis, beda lagi. Atau problem lain. Tapi kalau udah terlihat gangguannya itu ialah ritme, aritmia kan ritme, itu berarti kan koordinasi, ada gangguan di koordinasi dua sistem saraf dalam menjaga detak jantungnya, ngerti nggak? Nah, kalau Mas tiba-tiba stres ini deg-degan, kira-kira yang meningkat apa? Simpatetiknya bukan? Simpatetik. Nah, begitu Mas nyentuhkan lidah Mas dengan rasa manis atau benar-benar kemasukan gula, Relax. langsung turun nggak? Turun, simpatetisnya turun. Pinter. Ayo kita belajar fisiologi ya bisa-bisa malam ini. Biar mulai caranya gimana? Sayangnya jam 10. Aduh, masih mau dengerin nggak? Ini tanggung nih, masih mau dengerin nggak? Kalau saya masih dengerin sih, Mas. Ya, yang lain masih mau tahu, biar pinter, biar kita bisa melihat situasi. Oke. Jadi kalau aku udah melihat orang yang kelelahan sistem stresnya, walaupun dia memang harus dibantu macam-macam, tapi aku suruh benerin. Tadi mata udah, hidung udah, lidah. Jangan kena yang paling pahit yang di ujung sana. Karena sensor dari pahit itu ialah untuk tubuh menghindari racun. Jadi orang kalau di hutan itu suruh cari makan, dia orang tanpa ilmu, walaupun tahu anggapannya gini, sekarang kita minum jamu pahit ini, ini jamunya sehat. Gue mau minum yang pahit-pahit ini karena gue tahu sehat. Karena conscious kita. Orang hidup di hutan, orang primitif, suruh minum jamu, dilepehin. Bener nggak? Gue nggak punya ilmunya kok. Ngapain gue minum jamu? Kan nggak ada yang ngajarin gue ini harus diminum untuk sehat. Kan gue nggak punya ilmu. Taunya pahit, gue hindari. Bener nggak? Betul. Itu basic orang. Jadi fungsi sensornya, karena apa? Karena yang ditembak itu stres. Stresnya, begitu kena pahit, stres sistemnya, membuat dia merubah behavior dia. Kan menghindari sesuatu, behavior response, simpatetik. Ada proof yang aku jelaskan, harus ada behavior response, benar nggak? Oke ya. Nah, hindari rasa pahit dulu di kondisi sistem stres yang udah kelelahan. Utamakan rasa manis yang membuat rileks. Tapi juga penuhi kebutuhan rasa gurih dan umami. Gurih itu umami, seperti kita makan ikan, telur ayam itu rasanya umami, gurih. Ada garamnya itu asin. Nah, itu dipenuhi. Itu bukan simpatetik. Yang simpatetik itu selalu sour, asam banget, kecut, itu juga hindari yang kecut-kecut asam. Juga pahit. Dua itu yang dominan ke simpatetik. Jangan diaktifkan dulu. Ya, lidah udah paham ya. Jadi milih makanannya pada saat mau rileks, milih makanannya jangan yang memicu simpatetik. Di kondisi kita lagi mau bikin simpatetik kita istirahat, udah kelelahan. Karena Mas waktu itu udah adrenal fatigue kan. Udah adrenal fatigue kan udah ketahuan. Jadi Mas kan harus gimana mengistirahatkan agar tidak ada gap. Ya. Tidak ada gap. Ini kok ada muncul ini ya? Iya Mas, aku munculin poll supaya nggak ini. Silakan terus. Ya. Gimana supaya tidak ada gap lagi yang membutuhkan sistem stres untuk ngangkat? Gimana supaya artinya gini? Gimana supaya tidak ada sympathetic tone yang dibutuhkan saat aku berusaha istirahat total? Nah, tadi tidur udah paling gampang. Tidur semua input stimuli dinolkan. Mau ada stres di luar, mau ada orang teriak-teriak, udah nikmat deh tidurnya. Tidur, makanya hibernasi itu tidur panjang. Karena apa? Semakin panjang tidurnya, semakin di titik tidak menerima stimuli stres. Tapi pada saat terjaga, resiko stimuli stresnya masih ada. Kalau stres resisten kita masih ada sih, mungkin ini gampang menuinnya homeostasis. Mau orang marah-marah, sabar aja. Kenapa orang bisa sabar? Karena stres resistennya besar. Ya kalau kayak Mas tadi kan aku bilang, aku senggol aja aku bisa diapain sama Mas Andika. Ya karena Mas udah kecil. Jadi Mas harus berusaha memperlebar stres resisten Mas lagi dengan cara apa? Mas mengistirahatkan sistem stres yang sudah overdrive, sudah overload. Caranya gimana? Totally relax tubuhnya. Mulai dari tidur yang super relax, udah paling reset, sampai terjaga pun berusaha relax. Mata, hidung, lidah udah. Kira-kira stimuli mana lagi coba? Telinga. Suara yang keras. Jangan dikagetin orang. Jangan dengar orang teriak-teriak, marah-marah.
Andika, kamu belum mandi jam segini. Hindari dulu. Oke, kalau gitu. Jangan mau dimarahin dulu. Pokoknya aku maunya dengar suara yang senyap, sunyi. Bikin suasana ruangannya itu jangan banyak berisik, mengganggu tidur. Dan kalau bisa download YouTube untuk musik-musik relaksasi. Contohnya Ya, betul. desiran angin, ombak. Kan Ya. ada tuh, aku pernah dengar tuh yang bikin Banyak. kayak Banyak. ada Relaxing desir music. ombak. Relaxing Gitu. music Jadi ada. seakan-akan kita lagi berjemur lagi tidur di pinggir pantai yang teduh, ada suara angin, ombak. Download. Kalau di luar berisik, pakai headset, dengerin itu sambil merem, biar nggak ada input yang kelihatan stres, merem, dengerin ini YouTube, tapi musiknya yang itu. Tapi ingat kalau ada iklan, buru-buru matiin iklannya, kan YouTube kan suka ada iklan. Nah jadi Cari yang live, relax. Mas. Nah, cari yang live ya, Live music tidak ada. yang enak. Biasanya. Nah, jangan denger lagu-lagu kenceng-kenceng walaupun suka rock, lupakan dulu rock. Walaupun suka Metallica, lupakan dulu Metallica. Jangan tegangkan dirimu, relax. Nah, YouTube lah. Itu kuping. Input saat terjaga, inputnya harus dibuat yang mengaktifkan parasimpatetik. Itu baru ya. Kira-kira sensor apa lagi yang kita terima saat kita terjaga? Kulit. Nah, di luar negeri itu ada metode untuk ngurusin badan dengan cara apa? Berendam air dingin. Atau masuk ke air es. Karena apa? Begitu kulit kena es, simpatetik kita lompat. Buk. Otomatis simpatetik kita membuat lemak dilepas dari badan. Karena kan untuk lepas lemak dari badan kan butuh simpatetik tone dong. Butuh stres dong. Nah, orangnya nggak mau olahraga, gue berendam air dingin aja biar simpatetik. Jadi gini, olahraga membuat demand energi yang membuat simpatetiknya ada, dibutuhkan untuk keep up. Caranya ialah dengan mengambil lemak di badan misalnya. Tapi homeostasis bisa diganggu dengan memberikan suhu dingin. Sehingga tiba-tiba suhu dingin ini membuat peningkatan demand untuk mengembalikan heat panas. Jadi Mas suhunya 35-36 homeostasis. Tapi Mas suhunya dibikin drop. Ini suhu ya. Suhu yang drop itu membuat demand untuk mengembalikan ke normal. Demand ini dipenuhi dengan memberikan energi untuk menghasilkan panas. Ini akhirnya membuat lemak dilepas untuk menghasilkan heat atau mengaktifkan brown fat kita untuk melepas lemaknya untuk menghasilkan heat panas di tubuh kita. Jadi dingin itu sangat identik dengan simpatetik. Ya. Jangan kedinginan kulitnya. Berusaha sejuk. Juga jangan kepanasan itu menaikkan suhu yang membuat simpatetik juga harus bekerja untuk menurunkannya kembali. Jadi kulit itu harus kena kondisi nyaman. Hangat malah bagus. Makanya dari sisi kulit saat lagi hibernasi, misalnya punya bathtub misalnya, berendam, ketiduran di bathtub, air hangat, dengerin musik, YouTube, matanya ditutup merem. Wah, itu enak banget. Kulitnya hangat terus. Itu parasimpatetiknya dominan. Relax. Nah, parasimpatetik yang dominan ini, atau enggak gini deh, kalau nggak punya bathtub, ini deh, setiap mandi nggak boleh pakai air dingin, harus air hangat. Lalu berusaha mandi pakai air hangat. Jangan pernah mau kena dingin pada saat, jangan mengaktifkan simpatetik. Ya usaha deh kalau nggak ada air panas yang otomatis, rebus air dingin, masukin ember. Nah, gampangnya gitu. Nggak boleh mandi pakai air dingin. Supaya apa? Supaya kulitnya tidak terkena input permintaan simpatetik lagi. Nah, kulit ya. Nah, sekarang otot. Nah, karena aku bilang, kan background Mas tuh gym tuh. Kalau Mas angkat beban, kira-kira stres nggak? Stres. Nah, kira-kira kalau lagi di rumah kan, Mas mungkin ngangkat ember, ngangkat aqua, apa. Stop dulu. Tidak boleh melakukan gerakan anaerobik. Artinya apa? Semua gerakan anaerobik itu memicu stres paling cepat. Anaerobik ya, artinya Mas menggunakan sesuatu dalam kondisi mengangkat berat apa-apa yang membuat kehilangan oksigen di lokasi pengangkatan. Artinya itu anaerobik. Hindari ngangkat-ngangkat.
mungkin Mas boleh jalan sedikit kemana-mana, buat stretching doang, tapi jangan kehilangan oksigen. Jangan lakukan gerakan yang membuat oksigen tidak bisa beredar. Artinya jangan melakukan anaerobic move. Jangan menggunakan fast twitch muscle. Kalau suruh ngangkat-ngangkat, suruh yang lain dulu. Gue lagi hibernasi. Lu paling jalan ke sana ngambil gelas, minum, taruh lagi. Aku nggak bohong. Kalau mau sempurna, gini kenapa? Karena semakin kita bisa menjaga parasimpatetik saat terjaga, kita mudah masuk ke jendela reset lagi tidur. Kalau kita pas terjaga ini kita masih ada stimuli apa yang tegang, kita malah nanti susah masuk tidur lagi. Padahal tujuan hibernasi ialah cuman kondisi reset, relax, reset, relax, reset, relax. Nggak ada simpatetik naik. Dengan kita menjaga gini terus, otomatis yang tadinya udah kelelahan di adrenal, kira-kira bisa buat sempurna lagi nggak nantinya kalau diistirahatin dulu? Kan udah burnout. Iya. Bisa dong. Bisa. Itu rahasia. Jadi kita kalau udah tahu kita mengalami gejala-gejala adrenal fatigue atau kita mengalami adrenal insufficiency karena stres berlebih yang kita udah overdrive kita kemarin, entah itu dari pikiran, entah kita karena puasa panjang, entah kita karena olahraga berlebihan, sehingga terjadi kelelahan di sistem stres. Cara terbaik reverse-nya jadi istirahatkan. Emang mau diapain lagi? Ya walaupun kita bisa nutupin semua di gejala di permukaan seperti Mas tadi asam lambung keluar makan, atau Mas mengalami dingin atau jantungnya berdetak gitu, Mas minum teh manis, itu kan cuma menutup gejala. Mas bisa aja Mas diuresis, kaliuresis kayak gitu, Mas langsung minum mineral, suplemen dan sebagainya, bisa aja tutupin. Tapi akarnya kena nggak? Enggak. Itulah tetap pentingnya bocor. hibernasi. Tujuannya apa? Membuat sistem stres Mas yang udah fatigue itu relaksnya tuh kayak gitu, dan malah sekarang tuh sebaliknya. Kan tadi kan untuk jangan mengaktifkan simpatetik atau anaerobic move, tapi aktifkan parasimpatetiknya di otot. Caranya gimana? Dipijetin, relaksasi, refleksi Mas. Tapi jangan salah manggil tukang urut. Aku ada tukang urut, kalau yang dipijet teriak dia malah tambah neken. Hindari tukang urut yang seperti itu. Itu tukang pijet yang kayak gitu jangan mau. Ya. Cari tukang pijet yang kalau saya udah tidur jangan dibangunin ya. Langsung tinggalin aja. Nah, jadi kita dipijet refleks tapi sampai kita bisa tidur. Kalau perlu yang pakai gitu, kalau mau aduh aku belum bisa tidur nih. Selama terjaga, catatanku ialah mata harus di kondisi redup. Hidung tidak boleh dekat-dekat orang yang mau kentut. Pakai aromaterapi aja. Terus makan usahakan kena yang manis-manis. Kalau lagi malas makan, ngemut permen. Aku ambil air tadi belum minum. Terlalu bersemangat. Soalnya ngejar deadline. Ya. Lidah kena yang manis-manis, tapi kan tetap perlu makan protein kan, ikan, telur, ayam dan sebagainya. Tapi minumnya misalnya apa? Teh manis tapi bukan teh hijau tapi teh biasa tapi dikasih stevia misalnya, atau dikasih apa gitu yang manis-manis tapi 0 kalori, minum. Kalau bisa malah ngemut permen yang 0 kalori, contohnya Fisherman's Friend, permen manis terus itu relax terus kayak santai. Yang penting kan ada rasa manis supaya tetap relax. Kenapa? Saat terjaga mau tidur kan gini, hibernasi itu kan nggak mungkin bisa merem terus dong, pasti kan ada meleknya dong terjaga. Nah saat terjaga ini kan kita mau kembali tidur lagi, nggak boleh stres, tetap harus relax supaya gampang tidur lagi karena hibernasi. Nah salah satu caranya tadi itu kayak gitu, lidah apa semua kerasa, ini kan dari sensori. Nah cara lain untuk membuat parasimpatetik aktif apa? Saraf terbanyak parasimpatetik yang menghubungkan otak, yang otak tuh menyebarkan saraf parasimpatetiknya paling banyak kemana? Ada yang tahu nggak? Ke organ mana otak menyebarkan parasimpatetiknya di tubuh? Organ yang mana? Namanya betul vagal nerve, vagus nerve. Arahnya kemana tembakannya sarafnya? Ke organ mana parasimpatetik? Salah, itu pada ada yang jawab jantung, salah. Ayo, iya ke jantung juga tapi paling banyak bukan ke situ parasimpatetik. Ayo. Otak itu asalnya autonomous nervous system.
Tuh pintar. Lambung, pencernaan, Usus. ya Second paru brain. juga, paru juga kontrolnya simpatetik dan parasimpatetik. Itu benar. Makanya kalau kita tembakannya kenceng kan kita kan nggak usah paru harus keep up kontraksinya. Tapi kalau mau nembak parasimpatetik paling cepat ialah masukkan sesuatu ke lambungmu. Buat tubuh selalu mendeteksi adanya makanan. Karena untuk memproses makanan yang masuk, parasimpatetiknya harus aktif. Jadi secara nggak langsung, kondisi selalu ada isi perutnya, itu membuat kita rileks. Jadi walaupun di kondisi hibernasi, lupakan puasa. Kenapa? Karena puasa kan stres. Yeah. Lupakan olahraga. Karena kan olahraga stres. Habis makan atau pas bangun tidur belum makan, ngemet permen, tapi ya isi aja lah telur satu dulu. Nah, habis itu ngemut permen. Yang penting ada isinya, belum nafsu. Tapi dengan adanya makanan, tidak membiarkan perut kosong, itu membuat rileks terus. Kenapa? Karena dia harus mengaktifkan parasimpatetiknya untuk mendukung proses pencernaan. Jadi lupakan puasanya dulu, selalu ada makanan, supaya cepat bisa tidur lagi. Karena saat dijaga rileks, tidur reset. Bangunnya, dibanguninnya pakai sistem stres, tapi sistem stresnya cepat-cepat diturunin lagi. Dengan cara apa? Merilekskan diri. Langsung selonjoran, mungkin karena tidur terus, mungkin pegel-pegel, stretching biar aliran darah lancar. Ya, diri sebentar jalan-jalan, jangan ngangkat sesuatu, jangan gini doang. Udah, ambil permen Fisherman's Friend, minum apa yang manis dengan stevia, makan, ngemil dulu apa yang disuka, tapi bebas karbo. Habis itu apa? Makan, aduh pengen nonton TV, ingat suasana kamarnya redup, jangan terlalu terang, karena biar mudah membimbing tidur lagi. Udah itu, nonton TV cahayanya kan bisa disetting tuh, jangan, kalau kondisinya redup, jangan brightness-nya jangan brightness normal ya, terlalu silau jadinya. Sebelum mulai hibernasi udah disetting dulu tuh TV di kamar untuk jangan brightness-nya dikurangin dulu. Kadang-kadang di kondisi kita aku ruangan gelap nonton TV-nya cetak simpatetik. Nah, jadi udah pinter duluan ya. Ini juga brightness-nya dikurangin supaya sampai kondisinya nyaman dan jaraknya jangan terlalu dekat. Nonton aja gitu. Nah, habis itu nonton, cari kalau nggak udah disiapin filmnya, udah film-filmnya Mbak Angela atau film-film yang santai gitu loh. Ya. Atau bisa nonton video-video YouTube, direkamin dulu waktu aku masih tampil di Opera Van Java, itu kan pasti kan seru tuh. Nah, itu di-download dulu. Mau nonton Mas Tio waktu di Opera Van Java kayak apa? Pasti bikin rileks. Santai. Nah, tuh, nah, jadi kuncinya aku udah kasih triknya juga untuk mensukseskan hibernasi. Tapi kadang-kadang bisa gini. Kadang-kadang dalam prosesnya bisa gini. Mungkin ada yang pernah ngerasain. Ada kalanya kita kan kondisi rileks itu kan berarti kan benar-benar mengistirahatkan sistem stres, kortisol. Ya kan? Nah, supaya nanti pada saat kita mau minta stres lagi, kortisol gampang ngangkatnya lagi sehingga mudah mengejar homeostasis, benar nggak? Tapi di saat kita kondisi rileks selama ini jarang mengangkat simpatetik, bisa aja kortisolnya juga terlalu santai, agak telat. Jadi jangan heran kalau di tengah-tengah hibernasi kadang-kadang ada muncul gejala kayak darah rendah misalnya. Walaupun nantinya hibernasi itu hasilnya fit, tapi dalam flow-nya karena benar-benar mengistirahatkan simpatetik, kadang-kadang dia nggak langsung dia sebelum sampai normal dia ada kayak masih ada gap, ya, ada spike di mana kita kayak tiba-tiba bisa dingin, tiba-tiba bisa kayak hipotensi di dalam proses hibernasinya ya. Tapi nanti ujungnya akhirnya kita bangun fit total. Betul. Akhirnya kita fit total, tapi di tengah-tengahnya mungkin di tengah-tengah hibernasi yang belum sempurna, kita bisa memunculkan gejala yang ketidakmampuan kita ngangkat sistem stres. Kenapa? Karena lagi benar-benar diistirahatkan. Dia lagi berusaha nge-fine tuning, ketemu di mana caranya supaya responnya bisa seperti dulu lagi. Nah, jadi kalau ada kayak gitu jangan nyerah duluan, istirahatin lagi, akalin lagi dulu nggak apa-apa, tapi yang penting jangan di-stop malah, karena itu nantinya ujungnya itu ialah
fit total. Makanya di saat hibernasi tidak boleh menggunakan stimulan. Aku udah seger Mas, udah fit nih. Iya, aku udah minum kopi, rasanya seger. Belum tentu, siapa tahu kamu dibantu sama kopi. Iya. Suksesnya dari hibernasi, bangun pagi, fit total tanpa perlu apapun kopi. Taunya apa? Taunya aku udah sembuh total apa? Aku sistem saya sudah nggak lelah, taunya apa? Bangun pagi, fit kayak gini, kayak orang baru pertama keto lagi deh. Sek, kayak gitu rasanya. Kayak nggak bisa diem. Padahal nggak minum kopi, padahal nggak minum apa. Itu berarti fit total. Kalau dicek gula darahnya nggak tinggi. Padahal gue nggak puasa. Padahal gue cuma makan tidur. Kok gula darahnya bagus? Ya iyalah. Wong stres sistemnya nggak butuh gede-gede untuk ngangkat bangun dari tidurnya. Ya iyalah. Wong sistem stresnya nggak perlu tinggi-tinggi kortisolnya untuk kita bisa jalan tanpa kopi. Kira-kira gula darahnya pas bangun tinggi nggak? Walaupun nggak ada puasa, walaupun nggak ada olahraga, cuma makan tidur. Tapi kalau makan tidurnya mereset stresnya, gula darahnya malah normal. Buktiin aja. Karena kan yang mencerminkan gula darah di pagi hari itu kan bukan yang mencerminkan gula darah puasa di pagi hari itu kan sistem stres yang dicerminkan. Kalau, wah aku kemarin udah puasa panjang, aku udah olahraga, kok hari ini aku malah gula darahnya naik? Ya iyalah, kalau kamu puasa dan olahraganya nggak tercover, nggak ada bahan baku masuk atau kurang, terus nggak dikasih tidur buat riset, ya gapnya gini nih. Ini aku kasih gitu. Kamu puasa, ini kan nih aku udah mau selesai Mas Budi ya penutupan. Ini kan homeostasis, demand, ini supply. Yeah. Kamu puasa, kamu bikin gap segini untuk dikejar sistem stres. Kamu olahraga, kamu tambahkan demand, makin gede. Nah, tujuannya dua ini ialah sistem stres kamu yang ngejar ini, nanti di reset, berusaha dikejar hari itu, tidak ada gap dengan cara apa? Ada makanan masuk, relax, ada tidur, reset, kembali homeostasis. Ya kalau memang puasa panjang dan olahraganya kebayar dengan makan dan tidurnya, ya bisa gula darah rendah. Kalau, aku padahal udah puasa panjang, udah olahraga, somehow aku tidurnya kurang. Kira-kira besok pagi gula darahnya lebih rendah apa lebih tinggi? Yo, jawab. Kortisolnya lebih rendah berarti. Kalau nggak kerisa sama tidurnya, kira-kira puasa panjang kemarin, puasa panjang kemarin, olahraga kemarin, nggak keriset sempurna. Kira-kira besoknya masih ada sisa stres nggak di atas diurnalnya? Masih. Ada dong. Diurnalnya naikin cuma segini, ininya masih ngikut di atasnya. Loh, kok gula darah saya malah tinggi? Ya kortisolnya juga lebih tinggi. Nah, kok yang cuma makan tidur hibernasi itu kok malah bisa gula darah rendah? Loh, dia dibikin nggak ada gap selama hibernasi kan malah dibikin selalu ada demand, selalu disuplai, makan terus. Bener nggak? Iya dong. Ini kan nggak stres. Nah, udah selalu homeostasis gini, dibuat selalu simpatetiknya relax. Ya. Nah, begitu dia keluar dari hibernasinya, udah rasa fit total, lihat gula darahnya. Normal. Di bawah 80 gampang. Seger. Jalan udah nyaman. Udah nggak berat lagi. Nggak perlu ngisi karbo dulu atau ngisi gula dulu untuk bergerak lagi. Kenapa? Sistem stresnya udah kembali kemampuannya. Yeah. Itu rahasia fisiologi dari hibernasi. Jangan sepelekan. Itu fisiologi. Aku bisa di-challenge sama dokter manapun yang nonton ini. Misalnya, Mas Tio salah. Buktikan. Amal aku challenge dokter bisa ngomong kayak gitu. Kalau memang teoriku salah. Tapi kita ngomong fisiologi ya. Teknikal ya. Yeah. Aku tunjukkan titiknya. Nah, contohnya ialah, hari ini ialah Mas Dika yang pernah mengalami adrenal fatigue, insufficiency, atau disebutnya exhaustion. Semua gejala Mas Andika alamin, sudah aku breakdown. Bener semua nggak, Mas? Oh, ya. Ada dokter lain yang Mas temuin bisa nge-breakdown kayak aku nggak? Kayaknya nggak ada, Mas. Oke.
Thank you, Mas. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat banyak orang. Yes. Cara kita decision, kita melihat sisi fisiologi dari suatu. Jadi yang kenapa aku dibilang di metabolic conditioning tadi pagi, aku bilang gini kan sama di grup, kalau kita benar-benar mempelajari fundamental dari fisiologi, mempelajari sistem tubuh benar-benar dari fundamental dasar, apa-apa itu jadi gampang nyari akarnya kelihatannya. Makanya aku bilang, mudah-mudahan di grup kita bisa mensatukan endokrinologi, imunologi, semua berbagai ilmu yang berbeda-beda kita satukan. Kita lihat sistemnya manusia itu ternyata nggak satu-satu loh. Mereka itu harmonisasi loh. Jadi saat ada imbalance, kita ngelihatnya harus as a whole. Jangan di lokasi tertentu aja. Nggak ketemu nanti akarnya. Contohnya gini, seorang kardiolog melihat gangguan ritme jantung. Dia ngasih beta blocker karena tahu simpatetiknya overload. Beta blockernya menginhibit tembakan dari simpatetik sehingga bisa rileks, padahal dia cuma menghalangi tembakan simpatetik yang berlebih atau sistem stres yang overdrive. Begitu dicabut tempat jantungnya, deg-degan lagi. Nah, akhirnya nggak ketemu masalahnya. Padahal yang mesti diberesin ialah dia ada stres di mana ya di tubuhnya dia ya, yang membuat jantungnya ritmenya nggak benar. Kan harusnya yang ditemukan itunya, benar nggak Mas? Ya Mas juga. Ya. Kalau di permukaannya kan memang jantungnya, entah dia takikardi, entah dia aritmia, pokoknya ada gangguan di tembakan dua saraf ini. Nah, kalau kita sebagai montirnya mobil, montirnya tubuh, ya ini kabel kontrol dari denyut ini kemana ya larinya? Oh, autonomous. Oh, ada something nih yang mempengaruhi sistem stres. Apa ya membuat gap stresnya nggak keisi-isi sehingga tembakan simpatetik nembak? Apa dia punya masalah metabolik, contohnya diabetes, sehingga dia itu, atau dia memiliki ketidakmampuan memenuhi energi dari karena lain? Apa karena dia olahraga di otaknya kegedean? Stres pikiran? Belum. Makanya orang stres pikiran kan juga masalahnya kan di jantung juga kan dong. Makanya orang olahraga yang kelebihan juga larinya ke jantung. Kenapa? Ya. Kalau dia olahraganya nggak berhenti, gapnya selalu ada, akhirnya dia drop, keletihan, exhaustion, yang kena apa emangnya? Jantung juga, kan stres yang kena. Kontrolnya jadi nggak beraturan kan? Nah, ayo dong, kita mulai lihat fisiologi dari sekarang. Oke. Thank you Mas. Thank you juga untuk Mas Andika ya. Bagaimanapun sharingnya tetap menginspirasi, sangat menginspirasi Mas. Tadi aku sempat lihat sekilas sebelum tayang PPT-nya luar biasa dan memang seperti kayaknya tadi aku mencermati ada satu username-nya Mas Andika di Insta ya kalau nggak salah itu ya. Ya, sebenarnya saya punya dua. Dokter .ogre sama fat to fit .ogre. Nah, ogre itu. Ya, ogre itu yang menarik. Tadi ada yang everything happens for a reason apa tuh? Ya, itu cuman pengalaman saya waktu sekolah itu terlambat itu ternyata ada alasannya lah Mas, gampangannya gitu. Jadi walaupun saya lulusnya tidak tepat waktu dengan seperti yang lain, itu ada alasannya lah. Ada maksud gitu. Tuhan di situ ya. Aku juga sering pakai itu kalau lagi cerita Mas Alif. Everything happen for a reason. Kalau aku nggak punya anak seperti Mas Alif, aku tuh nggak tahu apapun mengenai ini. Aku masih seperti Mas, kerjanya apa? Kerja, makan. Terus sama paling kalau waktu luang ngisi OVJ. Udah, kayak gitu. Oke, thank you. Everything happens for a reason. Itu kita bersyukur untuk hal itu. Luar biasa. Thank you Mas Tio, thank you juga Mas Andika sudah berbagi seputar dulunya sebagai dokter Ogre, ya kan? Mas Tio juga yang terus menerus sebagai pengisi OPJ ya tak pernah lelah untuk berbagi, nemu lagi analogi timbangan ya kan. Iya, alhamdulillah ya. Kalau kita ketemunya macam-macam, aku alhamdulillah kalau di TMH itu bisa berusaha mengawamkan, alhamdulillah ada aja ketemu. Dan PRKF Awamku juga enggak habis-habis gara-gara Mas Tio. Selesai. Oke. Mesti kita tembak di grup metabolic conditioning yang berat-berat, tapi kita sederhanakan di TMH. Orang-orang metabolic conditioning pada stres semua lagi.
Oke, terima kasih. Tadi hasil polling juga sudah aku tutup. Aku udah kirim ke WA-nya Mas Tio, ya. Nanti Mas Tio tinggal lihat aja di WA. Kita masih ada satu lagi TFH, ya, di akhir tahun 2020. Ya, oh ya, aku Nantikan belum nanti nyari pengumuman. narasumbernya. Mudah-mudahan Ya, dapat. nanti tinggal nantikan pengumumannya di wall Mas Tio. Terima kasih semuanya, Mas Ya. Tio sekali lagi dan juga Mas Andika. Ya, terima kasih Selamat semua. malam Semoga ya bermanfaat teman-teman. tadi. Ya. Terima kasih, Mas. Salam semuanya. Yuk. Ya.